Selamat datang saya ucapkan kepada para narasumber yang telah hadir dalam ruang virtual pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, mungkin perkenalan dulu, nama saya Evan, mahasiswa sejarah angkatan 2019, sejarah UGM angkatan 2019. Di sini akan bertindak selaku moderator dalam diskusi dan bedah buku atas sebuah buku yang cukup populer di kalangan sejarawan, khususnya bagi mereka yang menekuni bidang pergerakan nasional awal abad 20, yaitu buku berjudul Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara, Perhimpunan Indonesia 1923 sampai 1928, karya John Ingvelson. Sebuah buku yang cukup menarik karena penulisnya sendiri memiliki latar belakang yang barangkali lebih identik dengan sejarah ekonomi kolonial, perkebunan, dan perburuhan yang pada kali ini justru menelurkan sebuah karya yang cukup monumental dalam khasanah historiografi Indonesia mengenai pergerakan nasional. Sebuah buku yang sudah terbit sejak tahun 70-an sebetulnya dan baru diterjemahkan sekitar tahun 90-an dan kini terbit kembali dalam bentuk dwi bahasa pada tahun 2018 lalu oleh Komunitas Bambu dengan editor Mas Iskandar Nugraha yang sudah hadir pula dalam ruang virtual kali ini. Nah, langsung saja untuk membedah buku yang sangat monumental ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang luar biasa. Pertama ada Mas Iskandar Nugraha, seorang sejarawan sekaligus editor buku Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara. Kemudian ada Mas Wildan Sena Utama, sejarawan, juga staf pengajar di sejarah UGM, yang kini sedang menempuh studi juga di S3, kalau tidak salah ya, Mas Wildan. Kemudian ada Gus Roy Murtado, yang sedang dalam perjalanan juga barangkali, seorang penulis, juga santri yang barangkali bisa meninjau buku ini dari sudut pandang yang cukup berbeda dari kalangan sejarawan. Dan terakhir ada Mas Amos dari Lingkar Studi Sejarah Alungkara, Universitas Negeri Yogyakarta, seorang mahasiswa dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, langsung saja untuk narasumber pertama, kepada Mas Iskandar Nugraha selaku editor buku, barangkali bisa memberikan pengantar ataupun juga sedikit recap dari isi buku ini, apa yang sebetulnya hendak dicuatkan oleh John Ingvelson melalui sebuah buku yang sangat menarik ini. Kepada Mas Iskandar Nugraha, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Bisa dengar ya suara saya? Bisa, Mas. Oke, baik. Saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman. Jadi saya sudah mengenal nama-nama, tapi saya sebenarnya belum kenal misalnya Mas Wildan. Halo Mas Wildan, saya Iskandar. Salam dari Newcastle. Jadi saya sebenarnya tinggal di Australia. Sekarang 4 jam lebih dulu. Jadi sekarang udah jam 7 di sini. Jadi terima kasih untuk menyesuaikan waktunya ya. Terus saya ya jadi itu pertama. Saya lihat bahwa kita ada 4 pembicara. Jadi wah, pembicaranya juga ada yang dari mahasiswa, ada ahlinya seperti Mas Wildan, terus juga ada teman lain Mas yang belum datang juga ya. Jadi mungkin memang seperti kata Kobam, sebaiknya saya bisa memperkenalkan mengenai buku ini dari sudut saya ikut terlibat gitu loh. Jadi saya ikut terlibat dalam buku ini, kenapa sih diterbitkan kembali gitu ya, awalnya itu ya. Kemudian saya akan melihat juga karena John Ingvelson adalah pembimbing saya juga, jadi saya cukup mengenal dekat dengan beliau. Beliau juga mengirimkan salam buat teman-teman sekalian. Karena informasinya agak mendadak, jadi beliau tidak bisa datang gitu ya, maksudnya untuk bergabung. Baiklah, jadi buku tentang yang buku terbitan Kobam yang berjudul Kobam Bapak Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara. Seperti sudah diutarakan tadi, buku ini pernah diterbitkan lama, kemudian diterbitkan kembali. Jadi alasan Kobam waktu itu adalah bahwa buku ini adalah buku klasik. Buku ini adalah buku yang selalu digunakan gitu, dan terutama untuk seorang mahasiswa seperti saya dari tahun 80-an, jadi saya udah generasi sangat jauh gitu ya. Itu buku ini tuh betul-betul artinya John Ingvelson, bukunya dia gitu, penelitiannya dia mengenai nasionalisme itu sudah menjadi semacam semacam buku yang selalu digunakan gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang buku ini masih sering
dicari gitu. Walaupun pernah diterbitkan oleh Gravity Press sebelumnya. Dan kemudian ternyata memang animonya sangat besar gitu ya. Terutama karena kalau menurut saya tema dari buku ini kan masih sangat aktual gitu. Jadi menurut saya sekarang apa sih yang bisa kita lihat gitu relevansinya dari buku ini gitu. Nah, buku ini juga semakin seksi gitu menurut saya karena buku ini ditulis bukan hanya dalam bahasa Inggris tapi juga dalam bahasa Indonesia. Saya turut membantu untuk pencarian apa namanya juga untuk istilahnya ilustrasi ya bekerja bersama dengan editornya waktu itu Mbak Tasya Agripina. Dan juga waktu itu banyak sekali yang harus diperbaiki oleh John sendiri tentang terjemahannya gitu ya. Nah, kemudian buku ini sekarang sudah hadir kembali gitu ya. Kalau menurut saya adalah yang penting adalah yang sekarang kita diskusikan sebenarnya adalah kan ini kita membicarakan soal mahasiswa. Kemudian bagaimana mahasiswa itu dalam konteks ya. Ini kita berbicara soal diaspora. Jadi mahasiswa jadi ini adalah suatu yang penting gitu ya. Perhimpunan Indonesia adalah suatu organisasi yang penting yang sudah selalu dikatakan bahwa ini adalah awal dari gerakan kebangsaan Indonesia, awal dari non-sekularisme, bagaimana anak-anak muda yang berusia 19 tahun pada mulanya hanya berupa kelompok dansa-dansi, kelompok yang hanya berkumpul untuk berdebat, tiba-tiba mereka merasa bahwa mereka memiliki kesamaan. Nah, menurut saya ini menarik. Jadi pengalaman saya sendiri gitu ya, saya belajar gitu di Australia. Juga itu suatu pengalaman yang buat saya adalah sangat penting bahwa banyak orang Indonesia itu baru mengerti tentang dirinya, tentang bahwa pentingnya identitas dirinya dan bahwa mereka berbeda walaupun mereka mencoba menjadi Barat atau mereka mencoba mempelajari tentang banyak hal. Mereka sebenarnya tidak lagi menjadi mereka tidak anti Barat, mereka tidak anti Belanda atau tidak anti sebagainya, tetapi bahwa mereka kemudian merasa bahwa mereka masih setengah, mereka tidak Belanda misalnya waktu itu, juga tidak Indonesia gitu. Sementara itu mereka adalah kelompok elit, kelompok-kelompok yang sebenarnya adalah sebagian dari kelompok orang Indonesia yang ingin dibelandakan dengan harapan mereka dikirim ke belajar ke luar negeri ada untuk sekolah, kemudian diharapkan mereka akan dalam konteks politik etis ya kalau kita belajar sejarah bahwa itu adalah salah satu bentuk dari bahwa pendidikan itu penting, bahwa mereka perlu memiliki suatu persepsi yang sama dengan negara induk dan mereka akan kembali lagi ke apa namanya ke koloni untuk menjadi bagian atau menjadi semacam mesin dari kolonial itu sendiri gitu. Tetapi kan kalau kita lihat dari buku ini apa yang terjadi gitu, itu bahwa mahasiswa itu kemudian menemukan tentang jati diri mereka. Mereka mencoba untuk memformulasikan kenapa ada ketidaksetaraan, mengapa walaupun mereka adalah elit, walaupun mereka adalah kelompok yang dianggap sama, tetapi sebenarnya mereka tidak sama gitu. Jadi itu buku ini sebenarnya menurut saya buku ini pentingnya adalah menggambarkan gitu ya sesuatu konteks yang menurut saya sampai sekarang ini masih sangat baru gitu loh. Mahasiswa Indonesia yang belajar misalnya di luar negeri, mereka mencari identitas diri mereka mencari nilai-nilai apa yang bisa mereka bawa dan yang menarik adalah bahwa sebenarnya kan mereka bisa menjadi seorang yang katakan seperti orang Belanda gitu, atau mereka mengapa mereka harus memikirkan tentang nasib bangsanya dan sebagainya. Tetapi kalau dari buku ini kita lihat John melihatnya adalah melihat secara keseluruhan bagaimana proses gitu sejak 1908 didirikan, kemudian sampai dengan bagaimana mereka berkembang, bagaimana kemudian ada suatu interaksi, ada debat-debat, kemudian juga bagaimana mereka mencoba untuk mencari katakanlah misalnya nilai-nilai yang
yang pemikiran yang menurut kita sebenarnya tidak baru gitu. Mereka mengambil dari mana saja. Tapi juga yang penting adalah bahwa mereka berinteraksi dengan dunia internasional. Itu kan penting. Jadi mereka berinteraksi dengan dunia internasional, mereka berinteraksi dengan orang Belanda yang berbeda dengan orang Belanda di Hindia gitu. Nah, sebenarnya saya juga ingin membicarakannya, ada konteksnya juga dengan penelitian saya dengan teosofi, dan ini juga ada hubungannya dengan misalnya Hatta gitu loh. Jadi dalam buku ini, ketika John membuat buku ini, dia tidak banyak menjelaskan mengenai bagaimana masa ketika seorang anggota Yong Sumateranen Bon waktu itu, salah satunya Hatta, atau Yong Java atau apa yang dikirim ke sana, kan mereka sebelum berangkat ke Belanda itu kan sebenarnya kalau dari penelitian saya mereka tergabung dalam kelompok atau gerakan teosofi gitu loh. Gerakan itu bukunya juga kebetulan Cobham menerbitkannya. Itu saya melihat suatu koneksi yang bahwa John menganggap bahwa pengalaman yang didapat di luar negeri itu sebenarnya juga kita harus menarik mundur dengan apa yang mereka dapatkan dalam yang kita sebutkan sebagai pulau persamaan pulau persamaan sosial ya di kota-kota besar di Jawa pada waktu itu muncul dengan gerakan teosofi dengan berbagai kegiatannya, termasuk apa yang kemudian dilakukan oleh Hatta, yaitu kelompok debat, kelompok studi, kelompok belajar. Jadi salah satu yang paling penting, unsur yang paling penting dari gerakan teosofi di Indonesia adalah mereka memiliki suatu library atau perpustakaan yang sangat besar, yang sangat lengkap, dan juga yang paling penting adalah hal-hal yang kemudian disebutkan dalam buku John, misalnya tentang marxisme, tentang persamaan, persaudaraan, tentang bahwa kita sebagai waktu itu pada tahun awal juga ada yang disebut sebagai gerakan pendidikan. Nah, linknya juga misalnya dengan Hatta. Hatta mendapatkan beasiswa ke Belanda itu juga karena keterlibatannya dalam Young Theosophist Bond gitu. Jadi gerakan pemuda teosofi gitu. Jadi ini semua link. Artinya gini, saya ingin menyatakan bahwa buku ini adalah bukan hanya soal perhimpunan Indonesia, tetapi kalau kita ingin mengerti tentang banyak hal, cikal bakal tentang Indonesia, tentang bagaimana perkembangan dari paham-paham yang kemudian akhirnya apa yang kita temukan dengan pendirian PNI dan sebagainya. Juga kemudian yang kedua bagaimana mereka mendapatkan suatu artinya pembelajaran gitu, artinya mereka try dan error itu ya, dengan cara bagaimana mereka menyusun aksinya, lalu bagaimana kemunduran dari organisasinya, bagaimana mereka, dan ini semua adalah penting, adalah bahwa sejarah Indonesia adalah saling berkaitan. Sejarah Indonesia adalah, kalau kita bicarakan satu elemen, itu kita akan juga membicarakan tentang teosofi, kita akan juga membicarakan tentang gerakan-gerakan sosial yang lain, juga bahwa kemudian anggota Perhimpunan Indonesia ketika mereka pulang, mereka tidak hanya menjadi kelompok yang masuk ke dalam organisasi yang non kooperatif, tapi juga banyak yang misalnya mereka masuk ke Budi Utomo, atau mereka juga banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh di dalam Indische Party yang juga adalah, menurut penelitian saya, mereka semua adalah kelompok dari gerakan teosofi yang juga cukup aktif pada waktu itu. Jadi itu karena saya tahunya itu ya. Jadi saya coba share itu. Dan juga tadi Mas moderatornya juga tadi mengatakan John menulis buku tentang soal ini, padahal beliau adalah ahli sejarah ekonomi, sejarah buruh. Sebenarnya buku ini juga sama seperti pengalaman seorang Hatta. Buat John Ingleson, ketika dia meneliti tentang gerakan, meneliti tentang Perhimpunan Indonesia di sana, dia sampai pada suatu gambaran mengenai bagaimana itu semua ada hubungannya kemudian dengan perburuhan. Artinya kenapa kemudian penelitian beliau
itu bukan serta-merta adalah ekonomi atau perburuan, tapi perburuan itu adalah hal-hal yang pertama kali beliau temukan, yang menjadi pintu atau menjadi suatu jendela buat beliau untuk masuk memahami tentang gerakan perburuan tersebut gitu. Saya akan memperlihatkan misalnya, John juga akan menerbitkan buku baru ya. Jadi buku-bukunya antara lain diterbitkan oleh Cobham. Jadi kalau sebagaimana kita tahu ya, ada buku yang juga saya bantu, misalnya kumpulan tentang artikel-artikel mereka, artikel-artikelnya sesudah menulis buku yang sebenarnya buku ini tidak buat kita yang belajar sejarah atau belajar sejarah Indonesia tentang awal pergerakan Indonesia itu bukan baru gitu loh. Artinya tidak ada yang baru. Tetapi menurut saya bahwa ada banyak elemen-elemen di dalamnya yang kemudian menginsafkan kita bahwa apapun yang kita pelajari tentang sejarah Indonesia itu harus mulai dari kita mempelajari tentang perhimpunan Indonesia ini. Ya, saya akan memperlihatkan di sini misalnya John Ingleson ya. Ada sebentar. Oke. Saya ingin share sedikit tentang apa beliau tentang sebentar screen. Oke, bisa dilihat ya. Ini John Ingleson ketika mendapatkan bukunya yang baru. Jadi ketika bukunya dihasilkan, saya berikan satu kopi dan ini belum Mas ya? Iskandar, belum share screen-nya belum kelihatan Mas, sorry. Ya. Oke, sebentar, maaf. Gimana ya share screen? Share screen-nya diklik aja Mas. Mungkin ini udah co-host Mas. Udah. Udah. Ya bisa. Udah. Oke, sebentar maaf ya. Saya mulai dari awal. Jadi saya hanya memberikan sedikit gambaran ya. Oke, ini John Ingleson ya. Ini bukunya ketika diterbitkan kembali, beliau sangat senang sekali dan saya mendapatkan satu kopi. Jadi saya nggak dapat juga dari Cobham, tapi dapat dari John. Oke, ini bukunya, dia senang sekali terbit. Kemudian, ketika kita bicara tentang perhimpunan Indonesia, mungkin kita menganggapnya tidak ada hubungan ya. Tetapi ketika kita melihat tentang buruh, serikat kerja, perkotaan, itu semua sebenarnya sudah mulai di-mention dalam buku ini. Jadi ini awalnya ada yang kita sebut sebagai tangan dan kaki terikat. Itu saya bantu untuk menyusun pemikiran-pemikiran John ya waktu itu, yang juga diterbitkan oleh Cobham. Kemudian selanjutnya beberapa artikelnya tentang perkotaan. Jadi kalau kita bicara soal PI Perhimpunan Indonesia itu, kita tidak bisa lepas membicarakan soal perkotaan di Indonesia sebelum mereka ke Belanda atau bagaimana hubungan itu gitu loh. Dan itu semua berkaitan, apalagi sesudah anggota-anggota PI pulang itu kan kemudian mereka ya ada yang menjadi studi klub, masuk ke studi klub ya di Surabaya, atau mereka menjadi ini. Jadi itu ada masalah-masalah yang kemudian ditulis oleh John. John menulis banyak aspek dari sejarah pergerakan yang dia mulai awalnya dia temukan dari dokumen-dokumen dan arsip mengenai Perhimpunan Indonesia. Oke, ini buku ini pernah saya numpang foto di sini. Oke, ini ketika itu di kontras dibicarakan. Oke, ini buku John yang kemudian diterbitkan oleh Majin Kiri, Buruh, Serikat dan Politik ya. Ini bukunya juga ini saya membantu dan saya cukup terlibat gitu ya. Bahkan ini foto saya. Dan ini ketika bukunya diseriakan ke Arsip Nasional, John minta saya. Jadi ini John kemudian menulis beberapa hal sesudah Perhimpunan Indonesia yang nanti teman-teman pembicara lain akan mungkin lebih banyak membicarakannya ya. Jadi saya hanya memperkenalkan terutama tentang John. Nah, inilah buku yang akan terbit akhir tahun ini, Workers and Democracy. Jadi dia menulis tentang labor movement tahun 49 sampai 57 yang memperlihatkan bagaimana bagaimana apa yang terjadi pada tahun 98 sesudah 98 itu bisa diterangkan gitu pada periode ini gitu loh. Jadi pada periode parlementer 4957 apa yang terjadi dengan dinamika pekerja, bagaimana mereka dalam konteks demokrasi itu dibicarakan. Jadi ini juga saya waktu itu saya membantu mencarikan data dengan juga Mas Sisko
Jadi mudah-mudahan Mas Rizky juga datang di sini. Jadi ini kira-kira 3 tahun yang lalu kita mulai membantu beliau. Oke, ini buku saya. Jadi gini, saya cuma mau bilang bahwa di dalam buku saya banyak menyinggung nama-nama yang sudah disebutkan dalam Perhimpunan Indonesia gitu. Dan saya mencari linknya gitu, link yang tadi salah satu mendapat beasiswa, library, debat intelektual, link orang teosof di Hindia Belanda dengan di Belanda. Jadi di Belanda tuh juga ada pusat gerakan teosofi yang cukup besar di Amsterdam yang pada waktu itu juga banyak menjadi bagian dari kalangan terpelajar Indonesia yang belajar di sana. Artinya bahwa sebenarnya kita harus melihat bahwa ini ada suatu kesatuan dari kalau kita membicarakan mengenai bagaimana pengaruh India gitu. Jadi India, gerakan kemerdekaan India dan sebagainya itu juga ada hubungannya dengan Annie Besant. Annie Besant adalah seorang salah satu presiden dari gerakan teosofi yang banyak sekali menaruh perhatian pada pendidikan, bahkan bahkan di Hindia sendiri yang sampai sekarang penting ya kita pernah akan membuat suatu universitas itu udah 1913 itu sudah ada ide mendirikan suatu sekolah. Lalu juga sekolah taman siswa, sekolah mengenai persaudaraan, persamaan. Jadi ide-ide seperti itu kalau menurut saya itu mungkin sulit untuk dibuktikan, tetapi bahwa pengenalan tentang penerimaan, bagaimana mereka dirangkul oleh dunia barat dan sebagainya, sebenarnya menurut hemat saya itu bisa kita tarik kepada misalnya teosofi. Jadi mungkin cukup cukup segitu saja. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Tapi saya ingin menyatakan bahwa buku ini perlu dipunyai oleh mahasiswa ya. Misalnya, artinya mereka yang ingin mengetahui tentang gerakan mahasiswa, bagaimana artinya mahasiswa yang berdemo kan sekarang juga masih di penjara gitu loh. Jadi kalau kita lihat mereka hebat sekali pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu gitu, dan mereka itu sangat menginspirasi dan banyak hal, banyak elemen-elemen itu yang nanti kita bisa bicarakan. Jadi itu banyak sekali kita bicarakan di dalam walaupun buku ini kelihatannya sangat tipis. Oke. Jadi terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Iskandar atas pemaparannya, luar biasa sekali. Kita tadi mendapati bagaimana buku ini kemudian diterbitkan kembali karena memang posisinya yang penting dalam kajian sejarah kebangkitan nasional dalam konteks Indonesia modern khususnya, dan bagaimana sebetulnya konteks dari isi buku tersebut bisa ditarik lebih luas lagi sampai pada kelompok teosofi yang sebetulnya sempat bercokol juga dalam sejarah Indonesia. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua, ada Mas Wildan Sena. Di sini mungkin bisa meninjau secara historis bagaimana letak atau pentingnya buku ini dalam kajian sejarah Indonesia dan bagaimana arti pentingnya dalam konteks kekinian menurut Mas Wildan Sena. Kepada Mas Wildan, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Social Movement Institute dan Kobam yang telah mengundang saya dalam bedah buku kali ini, dan ketika menerima undangan dari Mas Revan, saya bimbang gitu karena saya lagi banyak deadline disertasi. Mungkin Mas Iskandar Nugraha ngerti karena udah selesai PhD-nya gitu. Tapi di sisi lain saya pingin banget gitu, karena kenapa ya, ini mungkin cerita sedikit secara personal, karena Perhimpunan Indonesia dan jaringan transnasional anti kolonial dunia jajahan di Eropa itu adalah hal yang menginspirasi saya menulis buku pertama saya tentang Konferensi Asia Afrika tahun 1955 gitu, karena para pemimpin Asia Afrika yang berkumpul di Bandung itu selalu mereverse pertemuan pertama mereka dan juga para kerabat aktivis anti kolonial dari Asia dan Afrika gitu, yang pada waktu itu masih sebagai aktivis ya, freedom fighters gitu, para pembebas, para pejuang kemerdekaan, dan tahun 50-an itu menjadi negarawan gitu. Mereka itu banyak melakukan interaksi politik dan membangun jaringan itu justru di metropol gitu loh, di kota-kota imperial Eropa.
di Amsterdam, di Brussels, di Paris, di Berlin, di London, di Madrid seperti itu. Dan ketertarikan saya terhadap Perhimpunan Indonesia dan juga dengan interaksinya dengan jaringan anti kolonial transnasional di Eropa itu yang membuat saya semakin menjadi pemantik gitu untuk menekuni sejarah transnasional di abad ke-20 gitu. Itu mungkin mengapa saya tertarik untuk membahas buku ini, dan juga saya pernah menulis satu artikel kecil gitu di jurnal sejarah tentang internasionalisasi jaringan anti kolonial Perhimpunan Indonesia di Paris. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa membaca artikel itu. Senang sekali gitu tadi mendapatkan pengantar pembuka yang bagus dari Mas Iskandar Nugraha, murid langsung dari John Ingelsen. Memang benar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iskandar, bahwa sebetulnya sebelum John itu dikenal sebagai ahli gerakan buruh ternama, John itu banyak melakukan penelitian mengenai sejarah gerakan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Dan karya ini yang pertama kali ditulisnya dalam bahasa Inggris di tahun 75, ini merupakan penelitian awalnya yang nantinya juga berujung pada bukunya yang juga berpengaruh di Indonesia, judulnya Road to Exile, The Indonesian Nationalist Movement tahun 1927 sampai 1934, yang terbit tahun 1979 dan diterjemahkan oleh LP3S tahun 83, dan itu bukunya bestseller gitu. Saya waktu itu punya cetakan kedua deh kalau nggak salah. Jadi itu juga buku yang cukup laris juga selain buku Perhimpunan Indonesia. Dan seperti yang Mas Iskandar katakan, jadi buku ini adalah buku klasik ya gitu dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah pergerakan Indonesia awal abad ke-20, dan buku ini adalah karya pertama yang membahas Perhimpunan Indonesia. Jadi organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang merupakan salah satu organisasi nasionalis terpenting ya dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang menarik adalah ketika buku ini pertama kali terbit tahun 1975, perhatian para sejarawan pada waktu itu, baik dari Indonesia dan juga sejarawan asing, itu tertuju terutama kepada organisasi dan gerakan anti kolonial Indonesia itu di Hindia Belanda dan bukan di overseas gitu. Jadi bukan di luar negeri. Misalnya kita lihat George Kahin, buku klasiknya ya dari disertasinya Nationalism and Revolutions, itu kan membahas tentang nasionalisme dan revolusi di Indonesia. Kemudian tahun 70-an juga terbit buku penting juga dari Akira Nagazumi tentang Budi Utomo, itu kan juga base-nya di tanah air. Kemudian juga ada Yosef Kamora tentang PNI gitu. Atau yang dari Indonesia ada Taufik Abdullah tentang kaum muda di Sumatera Barat. Dan semuanya ini membahas tentang sejarah nasionalisme dalam skup nasional dan lokal. Nah, buku karya John Ingelsen ini bukan hanya karya pertama tentang PI, tapi juga yang penting adalah dia menjadi pemantik bagi para scholars dan sejarawan itu untuk melihat signifikansi dari gerakan anti kolonialisme Indonesia di luar tanah air seperti itu. Dan mengapa karya ini penting? Pertama, meskipun Perhimpunan Indonesia adalah organisasi nasionalis yang berada di luar negeri, tapi Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang mempopulerkan kata Indonesia di tahun 1922. Ketika itu organisasi ini berubah namanya ya dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Dan perubahan nama ini menurut John Ingelsen itu menunjukkan sikap politik Perhimpunan Indonesia bahwa orang Indonesia bukan lagi bagian dari Hindia Belanda. Dan Darmawan Mangunkusumo, salah satu anggota Perhimpunan Indonesia, dia mengatakan bahwa dengan perubahan nama ini mulai dari sekarang kita membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Netherlands Indi. Dan perubahan nama ini juga menunjukkan orientasi organisasi ini yang menjadi semakin radikal. Di tahun 1923 di bawah kepemimpinan Iwa Kusuma Sumantri, Perhimpunan Indonesia itu mengumumkan prinsip politiknya, yaitu ada kemerdekaan Indonesia, ada self-help atau berjuang dengan daya kekuatan sendiri, dan kemudian ada juga perjuangan ke arah persatuan. Dan prinsip-prinsip ini yang kemudian menjadi basis dari apa yang dikenal
dalam bahasa sejarawan itu Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Dan manifesto politik ini penting karena PI itu tidak hanya menyatakan kemerdekaan Indonesia, tapi juga menegaskan bahwa Indonesia merdeka nantinya itu harus diperintah oleh rakyat Indonesia yang dipilih oleh orang Indonesia sendiri. Dan manifesto politik Perhimpunan Indonesia ini telah mengandung prinsip kemerdekaan, kedaulatan rakyat, otonomi, dan persatuan. Dan ini muncul di pertengahan tahun 20-an. Sartono Kartodirjo, yang kita kenal sebagai Mahaguru Sejarah Indonesia, itu mengingatkan ya bahwa dalam sejarah kebangsaan Indonesia itu, baik dalam bentuk gagasan dan peristiwa, manifesto politik PI 1925 ini terbit terlebih dahulu sebelum Sumpah Pemuda, dan ketika melihat trajektori pemikiran kebangsaan dalam Sumpah Pemuda, kita nggak bisa melepaskannya tanpa mengkoneksikannya dengan manifesto politik ini. Dan yang perubahan radikal juga tercermin dalam perubahan nama jurnal organisasi Perhimpunan Indonesia ya, dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Dan dalam edisi pertamanya Indonesia Merdeka, PI menegaskan bahwa perubahan nama jurnal ini mengungkapkan tujuan dan usaha organisasi ini, yaitu merdeka gitu. Dan itu sangat-sangat radikal ya dan subversif pada waktu itu. 1 tahun setelahnya kita tahu bahwa Tan Malaka menerbitkan risalah pentingnya NAR dari Republik Indonesia menuju Republik Indonesia di Kanton, Cina tahun 1925. Nah, Indonesia Merdeka ini luar biasa karena dia menjadi bacaan wajib. Itu tidak hanya pelajar Indonesia di Belanda yang jumlahnya ratusan atau ribuan ya, saya lupa datanya, si Hari Puza atau Kelas Tutya punya. Tapi juga yang paling penting adalah para pemimpin nasionalis dan anti kolonial di tanah air, dari yang berusia tua sampai muda, Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara sampai Soekarno, ini membaca tulisan-tulisan radikal dari para mahasiswa Indonesia ini. Dan majalah ini sebenarnya nggak boleh beredar bebas di Hindia Belanda karena isinya dianggap subversif. Jadi menurut Ali Sastroamidjojo, majalahnya sering diselundupkan gitu dengan majalah-majalah Belanda untuk dikamuflasekan. Dan yang menarik adalah melihat relevansinya hari ini ya, meskipun para pelajar Indonesia yang tergabung dalam PI ini bersekolah di kampus-kampus ternama dan elit Belanda, Ali Sastroamidjojo kita tahu kuliah di Leiden, Sahrir di Amsterdam University, Hatta di Rotterdam University, tapi jangan bayangkan mereka merupakan mahasiswa elitis yang hidup enak dari duit beasiswa, dari duit orang tua mereka yang ditransfer saban bulan. Mereka itu anak-anak muda yang memiliki pemikiran anti kolonial yang radikal. Jadi para mahasiswa ini memiliki pemikiran kosmopolitan dan internasionalis tentang nasionalisme, anti kolonialisme, dan kebangsaan. Karena mereka itu meminjam istilahnya Caroline Howe dan Kasian Tejapira, mereka itu traveling nation makers gitu loh. Jadi para pemikir dan aktivis yang melahirkan dan membentuk bangsa, di mana pemikirannya dan aktivitas politiknya itu dipengaruhi oleh perjalanan melintasi batasan-batasan negara. Dan dari perjalanan politik mereka melintasi batas-batas negara di Eropa ini, mereka, para mahasiswa ini berinteraksi dengan pemikiran dan aktivis dari negara lain, dari dunia jajahan, sehingga pemikiran mereka tentang kemerdekaan dan kebangsaan itu menjadi kosmopolitan dan juga internasionalis. Dan visi internasionalis dari Perhimpunan Indonesia ini terwujud dari strategi politik PI di tahun 1925, di mana terjadi perubahan yang fundamental. Jadi Perhimpunan Indonesia mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu tidak cukup hanya dengan strategi persatuan nasional, tapi juga apa yang disebut sebagai kesetiakawanan internasional atau solidaritas internasional. Nah, meskipun pada waktu itu ketuanya Sukiman, tapi perubahan strategi ini menurut Hari Puze itu dipengaruhi oleh ideolog dan pemikir terbesar mereka, mahasiswa brilian dari Sumatera Barat, Muhammad Hatta, yang pada waktu itu posisinya adalah bendahara. Dan Hatta ini luar biasa, tadi seperti Mas Iskandar sudah menjelaskan sedikit. Jadi dia pertama kali datang ke Belanda itu dalam usia 19 tahun, dan sejak dia datang ke Belanda dia sudah menulis tentang gerakan nasionalis di negara Asia lain, seperti di India dan di Turki, kemudian di Filipina dan Mesir,
Dan Hatta juga punya memiliki prinsip non kooperasi ya dalam perjuangan anti kolonialnya terhadap Belanda, dan ia terinspirasi sebagian besar oleh Mahatma Gandhi di India, dan dia juga menerapkan prinsip non kooperasi ini dalam ekonomi juga gitu. Jadi dia juga belajar tentang kemandirian ekonomi dalam bentuk koperasi, dan dia belajar langsung tentang koperasi dari negara-negara yang kuat koperasinya di Eropa. Dia di pertengahan tahun 20-an dia ke Denmark, Swedia, Norwegia, dan Hatta ini luar biasa juga. Jadi ketika waktu senggang dia memang sama seperti mahasiswa-mahasiswa internasional, dia juga liburan gitu. Tapi dia juga mampir ke toko buku gitu loh. Kan kalau kita kan liburan dan shopping ya. Kalau dia liburan dan mampir ke toko buku kayak gitu. Jadi dia saya baca di memoarnya gitu, dia pernah saking banyaknya membeli buku di Hamburg sampai toko bukunya nggak bisa maketin gitu loh. Jadi Hatta meminta bantuan dari Universitas Hamburg untuk memaketkan buku-buku yang dibelinya di Hamburg di satu toko buku untuk dipaketin ke Rotterdam. Dan kita tahu bahwa saking banyaknya bukunya Hatta gitu ketika dia studi di Belanda, jadi studinya itu lama sekali, kalau nggak salah sekitar 11 tahun, karena aktivitas politik ya, bukan karena dia nggak pinter ya, dia brilian sekali gitu. Dia polyglot, polymath, dia bisa banyak bahasa, dia menguasai banyak bidang ilmu, nggak hanya ekonomi tapi juga politik, kebudayaan, sejarah, hukum, dan lain-lain, termasuk filsafat. Selama 11 tahun itu dia banyak membeli buku, dan saking banyaknya bukunya katanya polisi Belanda di Tanjung Priok itu membutuhkan waktu hampir sehari untuk inspeksi buku-bukunya di Tanjung Priok. Dan Hatta nyewa truk gitu untuk bawa bukunya dari pelabuhan ke rumahnya di Batavia. Dan ketika Hatta memimpin PI ini, dia menyuruh Arnold Mononutu untuk datang ke Paris tahun 1926. Dan kenapa Paris? Karena Paris waktu itu adalah ibu kota anti imperial gitu, kalau kata bahasanya Michael Goebbels ya. Jadi para aktivis anti kolonial dari Asia, Afrika, Amerika Latin tuh berkumpul di sana gitu loh. Mereka membangun aktivitas politiknya di sana. Dan yang penting adalah dari aktivitas politiknya di Paris ini, Perhimpunan Indonesia itu bisa bisa menempa jaringan-jaringan internasional baru dengan gerakan anti kolonial dari dunia jajahan lainnya. Awalnya mereka mendekati aktivis di koran Le Paria yang pada waktu itu terbit di bawah Intercolonial Union, di mana Ho Chi Minh bergabung, tapi nggak berhasil pendekatannya mereka. Kemudian mereka bisa membangun interaksi dengan organisasi mahasiswa dan aktivis bernama Asosiasi Studi Peradaban Timur, dan dari organisasi ini jaringan PI, jaringan internasional Perhimpunan Indonesia itu semakin meluas, dan akhirnya mereka berhasil diundang di konferensi Bierville, dan puncaknya di konferensi Brussels. Dan konferensi Brussels ini atau nama aslinya adalah konferensi melawan imperialisme dan penindasan kolonial tahun 1927 di Brussels. Ini adalah konferensi yang penting bagi gerakan global anti kolonialisme, karena pada waktu itu untuk pertama kalinya aktivis anti kolonial dari dunia jajahan itu berkumpul di konferensi itu. Jadi Hatta yang mewakili Perhimpunan Indonesia itu pertama kalinya bertemu dengan Jawaharlal Nehru dari India, ada Lamin Senghor, ada Hafiz Ramadan B dari Mesir, ada Masali Hadj dari Aljazair. Semaun juga datang mewakili Sarekat Rakyat karena pada waktu itu PKI sudah ditumpas akibat pemberontakan komunis yang gagal tahun 26-27. Dan pada waktu itu Albert Einstein menjadi presiden kehormatannya. Dan konferensi ini penting sekali gitu karena untuk pertama kalinya aktivis anti kolonial dari dunia jajahan itu berkumpul, saling bertukar pikiran dan pengalaman mengenai kolonialisme dan pergerakan anti kolonial di negaranya masing-masing. Dan dari sini hubungan solidaritas itu terbangun antara aktivis dari dunia jajahan. Misalnya kita tahu bahwa hubungan dari Nehru dan Hatta itu berimplikasi ketika masing-masing negara Indonesia dan India itu merdeka gitu loh. Jadi ada jaringan yang dibangun di masa interwar itu berpengaruh terhadap pembangunan solidaritas lagi ketika masa pasca perang tahun 45, pasca perang dunia kedua. Nah, sayangnya kompleksitas dan detail dari aktivis anti internasional PI ini
kurang dibahas dalam buku John Ingleson ini. Jadi mungkin kalau ada kritik dan celah itu mungkin di sini gitu loh. Tapi untungnya sudah dilengkapi gitu dengan disertasinya Klaas Tutje di Amsterdam, ya, dan sudah diterbitkan juga menjadi buku judulnya Campaigning in Europe for Free Indonesia, diterbitkan oleh Nias Press tahun 2019, dan mudah-mudahan aja buku itu juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, karena buku itu luar biasa gitu, dan dia menjelaskan secara detail mengenai aktivitas Perhimpunan Indonesia di Eropa dalam menempa jaringan anti kolonial di Paris, di Berlin, di kota-kota Eropa lainnya. Dan memang karena aktivitas anti kolonialnya yang berhubungan dengan jaringan anti kolonial internasional ini yang akhirnya membuat Perhimpunan Indonesia ini dianggap sebagai ancaman gitu loh oleh pemerintah kolonial, dan akhirnya mereka dipenjara, dan ketika menghadapi sidang-sidang di pengadilan itu akhirnya Hatta mengeluarkan pledoi yang terkenal nantinya dan berpengaruh sekali gitu jauh sebelum Soekarno menerbitkan buku pledoi Indonesia Indonesia Vrij, Indonesia Merdeka yang luar biasa. Mungkin terlepas dari itu saya mengapresiasi sekali penerbitan ulang buku John Ingleson ini, karena ini adalah menurut saya karya otoritatif pertama ya yang menjelaskan aktivitas politik Perhimpunan Indonesia dan mengapa organisasi ini menjadi sangat penting dalam gerakan kemerdekaan dan sejarah Indonesia. Dan ini buku wajib yang harus dibaca nggak hanya mahasiswa sejarah menurut saya, tapi juga mahasiswa Indonesia untuk mengerti betapa pentingnya peran pemuda di masa lalu dan bagaimana kita bisa belajar dari mereka seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang. Oke, Mas Wildan, terima kasih banyak atas pemaparannya. Dapat banyak pandangan baru tadi mengenai bagaimana pelajar Indonesia yang kemudian menempuh pendidikan di Belanda, mendapati cakrawala mereka diperluas sampai pada ide-ide yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya terkait nasionalisme, sekularisasi, dan seterusnya. Dan akhirnya mereka bawa kembali ke Indonesia untuk merintis pergerakan nasional menuju pada kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Nah, selanjutnya ada dari Mas Amos, mahasiswa UNY dari Pendidikan Sejarah dan sekaligus juga anggota LSS Arunggala. Barangkali bisa meninjau atau mengupas buku ini sebagai dari sudut pandang mahasiswa, apa yang sekiranya dapat ditarik pelajaran dan bagaimana sebetulnya Mas Amos ini bisa mengkomparasikan kondisi pelajar Indonesia atau mahasiswa pada tahun 20-an baik di Belanda maupun di Indonesia dengan kondisi sekarang barangkali masih ada keterkaitan yang dapat diambil terkait pergerakan, terkait ide-ide yang mungkin masih relevan dan seterusnya. Kepada Mas Amos saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Revan, moderator. Terima kasih juga untuk Social Movement Institute dan komunitas Bambu yang telah mengundang. Dan salam kenal untuk Mas Iskandar dan Mas Wildan Sena. Saya Amos dari Ilmu Sejarah UNY dan merasa terhormat sekali bisa satu forum dengan Mas Iskandar dan Mas Wildan, Mas Revan dan semua yang hadir. Oke, jadi sebetulnya yang saya ingin sampaikan sedikit banyak sudah dibahas oleh Mas Wildan dalam konteks global, tapi saya mungkin akan sedikit menjelaskan konteks lokal ya tentang Perhimpunan Indonesia dan pengaruhnya bagi pergerakan nasionalis gitu. Dan sebentar. Oh ini. Ya. Saya menggarisbawahi ya tadi penjelasan bahwa Perhimpunan Indonesia ini dari perkumpulan sosial lalu bertransformasi begitu menjadi organisasi politik yang radikal, dan yang juga bagi saya penting dari buku John Ingleson kita bisa melihat bagaimana aktivitas-aktivitas Perhimpunan Indonesia itu
dalam radikalisasi yang terjadi adalah aktivitas epistemik ya. Bagaimana diskusi politik, lalu penulisan majalah tadi disebutkan Indonesia Merdeka, dan publikasi-publikasi yang dilakukan. Ini merupakan kerja-kerja pikiran begitu ya. Lalu berkembang menjadi semacam kerja-kerja politik, kerja-kerja organisasional yang memiliki jaringan tadi, jaringan global gitu. Dari ini juga ya, saya sangat tertarik bagaimana John Inggelson menjelaskan penerbitan Indonesia Merdeka yang diterbitkan 6-7 kali setiap tahun itu didistribusikan secara senyap-senyap, tadi sedikit dibahas oleh Mas Wildan. Dan saya tertarik bagaimana John Inggelson menulis ya, ada 2 cara penyelundupan dalam menyebarkan majalah Indonesia Merdeka itu. Yang pertama dengan diselipkan dalam bagasi-bagasi mahasiswa Indonesia yang pulang, lalu dilapis dengan majalah atau buku lain. Tapi yang kedua, menurut Inggelson, dititipkan pada para pelaut yang bekerja di kapal Belanda gitu. Lalu diselipkan di koran Hasus Pos, lalu baru disebar ke simpatisan-simpatisan Perhimpunan Indonesia yang tergabung dalam study club, kelompok studi lokal gitu, entah di Bandung, Surabaya, Batavia, dan berbagai kota. Ini bagi saya penting untuk di garis bawahi ya, bahwa hubungan dan penyebaran gagasan yang ada dalam Perhimpunan Indonesia itu merupakan kerja bersama ya, bukan hanya golongan intelektual, tapi bagaimana petugas-petugas pelabuhan itu dikelabui, lalu bagaimana para pelaut yang bekerja, pekerja-pekerja kasar di kapal Belanda itu ikut menyebarkan, dan lalu dari situ tersebar ke berbagai kota di Indonesia. Itu sangat menarik digambarkan oleh John Inggelson di bukunya, dan saya pikir itu bisa menjadi salah satu bahasan khusus tentang mengurai sejarah pemikirannya gitu. Karena saya pikir kajian-kajian tentang sejarah pemikiran tentang Perhimpunan Indonesia khususnya, atau tokoh-tokoh di dalamnya, entah Hatta, lalu Nasir Pamuncak, atau tokoh-tokoh lain, itu mungkin jarang dibahas ya. Nah, selanjutnya tadi karena ada bahasan untuk relevansinya pada hari ini sebagai tanda kutip mahasiswa, saya juga tertarik bagaimana Perhimpunan Indonesia dan jaringan alumninya memperlihatkan bahwa kerja-kerja pemikiran tadi, kerja-kerja epistemik itu penting juga dalam pergerakan gitu. Mungkin sekarang kita banyak sekali ya gerakan dan organisasi-organisasi pergerakan yang ada gitu. Di kampus-kampus banyak sekali gitu. Ideologinya juga, spektrumnya sekarang beragam gitu. Dibandingkan tahun 20-an mungkin jauh gitu keberagaman diskursusnya, keberagaman ideologinya. Tapi yang mungkin bisa direfleksikan, kenapa over organisasi ini gitu ya, arus organisasi yang beragam dan banyak dan bejibun di kampus-kampus ini nggak dibarengi juga dengan kerja-kerja epistemik juga untuk menerbitkan pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk publikatif gitu ya, yang yang berfungsi untuk berdialog secara kewacanaan. Itu saya pikir malah jarang dilakukan ya. Padahal spektrum ideologis dan segala macamnya di kampus-kampus banyak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir study club yang
dibangun dan tradisi intelektual yang dibangun melalui Perhimpunan Indonesia dan di ranah lokal itu di kampus-kampus ada kelompok studi tadi, itu penting untuk dipikirkan ulang oleh mahasiswa hari ini ya. Karena seperti saya tadi sebutkan, ketika politik mahasiswa atau gerakan mahasiswa mungkin terjebak dalam semacam rutinitas organisasional gitu ya. Orang hanya memikirkan LPJ atau memikirkan struktur, memikirkan pergantian ketua organisasi gitu. Maka roh organisasi itu sebagai mesin pemikiran gitu ya, sebagai himpunan orang-orang berpikir, sebagai himpunan intelektual itu malah jadi tidak dipentingkan ya. Nah itu saya pikir perlu kita pikirkan ya, untuk mahasiswa pikirkan lah khususnya, dan gerakan mahasiswa pikirkan hari ini gitu. Lalu untuk mungkin memantik juga dalam kondisi hari ini, lingkar studi tradisi intelektual untuk tergabung dalam lingkar studi dan tak hanya berdiskusi ya, tapi menguji dalil-dalil ilmiah atau ideologis mungkin ya, kalau masih percaya ideologi kali. Itu juga saya pikir merupakan tradisi yang kuno ya di Indonesia, melihat Perhimpunan Indonesia itu memiliki tradisi itu gitu. Sehingga lingkar studi saya pikir sekarang menjadi salah satu himpunan yang penting di kampus-kampus untuk melawan misalkan kondisi sekarang komersialisasi pendidikan gitu ya, melawan bentuk kampus yang menjadi lembaga dan industri, lembaga yang melakukan industrialisasi pendidikan secara masif gitu. Misalkan kondisi sekarang kita melihat profesor-profesor gitu atau dosen-dosen kaliber di kampus menjoki jurnal internasional gitu kan untuk naik pangkat. Saya pikir organisasi seperti lingkar studi itu patut dihidupkan kembali spiritnya seperti apa yang terjadi tahun 20-an itu gitu kan. Entah di Perhimpunan Indonesia atau di konteks lokal di Batavia atau di Bandung, Soekarno dengan studi klubnya di Teknik Soho School gitu, atau di Surabaya gitu. Untuk merespon, saya pikir ini perlu dipikirkan untuk merespon kondisi pendidikan hari ini yang sebenarnya dalam bentuk-bentuk yang paling praktis itu menjajah kan sebetulnya. Dan bentuk-bentuk yang paling sistemis mendominasi gitu. Dan ya ini saya pikir perlu dipikirkan secara baik-baik oleh mahasiswa yang masih percaya kerja-kerja epistemik dan kerja-kerja pergerakan saya pikir. Nah lalu poin terakhirnya mungkin tadi udah disinggung Mas Wildan juga sedikit tentang bagaimana Perhimpunan Indonesia kebanyakan memang berasal dari kelas menengah ya. Lalu walaupun mereka berasal dari kelas menengah tapi tidak terjebak dalam kemapanan kelas menengah itu gitu. Lalu refleksinya untuk gerakan mahasiswa hari ini, saya pikir apakah gerakan mahasiswa itu selalu terjebak dalam siklus politik kelas menengah gitu. Itu juga perlu dipikirkan gitu. Mengacu kepada sejarah yang terjadi di tahun 20-an, ya walaupun para anggota Perhimpunan Indonesia rata-rata memang semuanya kelas menengah dan beberapa bangsawan gitu. Tapi ketika pilihan mereka untuk sosial ekonominya itu
bisa kita terus pikirkan untuk terus diacu oleh gerakan mahasiswa hari ini untuk selalu menggugat dirinya dan gerakannya dan memikirkan arah geraknya gitu ya. Dan itu yang dilakukan pada tahun 20-an. Sebetulnya yang penting dalam melihat itu, dalam melihat fakta sejarah ini ya adalah refleksi bagaimana Perhimpunan Indonesia sebetulnya menyediakan semacam petunjuk-petunjuk praktis maupun sistematik gitu untuk gerakan mahasiswa hari ini memikirkan arah dan memikirkan hal-hal praksis yang perlu dilakukan gitu. Mungkin itu Mas Moderator, Mas Revan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Amos atas pemaparannya, merefleksikan banyak tadi bagaimana konteks mahasiswa pada tahun 20-an bisa sebetulnya banyak dikaitkan dengan kondisi saat ini. Jangan sampai kita memutus warisan intelektual yang sudah dirintis sejak tahun 20-an hanya karena kemalasan kita dalam membaca misalnya, atau hal lain yang sebetulnya bisa kita tanggulangi dengan lebih banyak menelusuri kembali pemikiran para pendahulu kita, salah satunya dengan membaca buku-buku terbitan Komunitas Bambu, salah satunya buku Mahasiswa Nasionalisme dan Sejarah yang sedang kita bedah pada sore hari ini. Nah, teman-teman semua, dengan demikian telah tiba kita pada sesi diskusi yang akan dibuka selama 50 menit ke depan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, bisa langsung menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand supaya dapat ditanggapi oleh narasumber. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menuliskan namanya di kolom chat supaya nanti saya persilakan untuk on mic. Boleh pertanyaan terkait dengan isi buku itu sendiri ataupun juga pertanyaan lain yang masih terkait dengan sejarah kebangkitan nasional ataupun juga ide-ide tentang nasionalisme di awal abad 20 yang barangkali dapat ditanggapi oleh para narasumber yang telah hadir pada sore hari ini, ataupun juga tentang latar atau tulisan lain dari John Ingelsen yang mungkin teman-teman tertarik untuk didalami lebih lanjut, boleh juga ditanyakan kepada narasumber. Mumpung sudah hadir pada sore hari ini ada Mas Iskandar, Mas Wildan, dan Mas Amos. Nah, ini dari Mas Dias Novali, sudah raise hand kepada Mas Dias, monggo saya persilakan. Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Tadi saya agak terpantik ya dari keterangan Mas Amos soal betapa progresifnya gerakan-gerakan. Sebenarnya nggak mau nyebut gerakan mahasiswa, tapi mahasiswa pada 1920-an lah. Entah itu di Indonesia sendiri dan juga katakanlah di negara-negara Eropa, orang-orang Indonesianya membentuk lingkar studi yang ideologinya jelas gitu loh, arah geraknya jelas. Nah, kemudian aku menarik untuk merefleksikannya pada hari ini yang juga tadi dilakukan oleh Mas Amos, bahwasanya lingkar studi semacam itu tuh sudah mulai mati, entah sudah tidak menarik, dan tidak menarik ini kan tidak boleh kita terima mentah-mentah ya, kita harus baca juga kenapa dia menjadi tidak menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lebih mau merefleksikannya kepada konsep negara mahasiswa gitu loh, yang kupikir sangat menghegemoni ya di Indonesia. Nggak ada kampus yang nggak ada negara mahasiswanya gitu loh, BEM, Senat, dan lain-lain. Yang menurutku itu sangat berbeda dengan tradisi gerakan yang ilmiah seperti yang dikatakan Mas Amos tadi,
tidak ada ideologi, arah geraknya tidak jelas, semuanya mau disikapi, jadi moralis gitu loh. Nah, aku mau minta pendapat Mas Amos sih soal negara mahasiswa ini dalam bingkai diskusi kita hari ini gitu. Terutama untuk Mas Amos. Tapi kalau misalnya Mas Wildan dan lain-lain mau menanggapi, sangat dipersilahkan gitu. Itu aja Van kalau dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dias. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mas Amos sembari kita menunggu pertanyaan atau tanggapan lain dari peserta yang lain. Silakan Mas Amos. Oke. Oke, halo. Suara saya terdengar nggak, Terdengar. Mas Revan? Terdengar ya? Oke, tadi jaringannya jelek. Iya, mungkin ini menarik sekali ya, Mas Dias. Ini yang saya pikir problematik sekali dalam ya dalam melihat mahasiswa hari ini ya. Apakah mungkin ya, saya jadi berandai-andai dari tadi, apakah mungkin ya ini bentuk, saya membacanya mungkin juga ini bentuk kegagalan gerakan mahasiswa sejak dalam pikiran dulu ya gitu. Melihat mungkin mereka tidak pernah, maksudnya mereka yang mengklaim sebagai gerakan mahasiswa ya, nggak pernah secara sistematik gitu ya, memikirkan ulang bahwa oh negara mahasiswa ini mungkin kong kali kong NKKBKK-nya dulu gitu, Orde Baru gitu kan. Lalu terus menerus dilanjutkan dan jadi tradisi yang mengakar di semua kampus hari ini gitu. Untuk menjadi seorang birokrat mahasiswa yang punya banyak massa dan punya banyak pengikut dan secara moral berhak untuk untuk melakukan banyak klaim-klaim bla 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 gitu ya. Nah, saya pikir itu perlu dipikirkan dan mungkin ini juga bentuk mungkin kata-kata terlalu ini. Mungkin ini bentuk ini ya, seperti saya bilang tadi, bentuk kegagapan lah mungkin istilahnya yang tepat. Ketika gerakan mahasiswa malah jatuh ke dalam negara mahasiswa yang punya birokrasi berlapis gitu. Dan akhirnya jauh dari agenda-agenda, jangankan agenda intelektual gitu. Agenda sosial politik yang konkret aja kan jadinya enggak gitu. Mungkin itulah sedikit aja. Oke, terima kasih Mas Amos. Mungkin dari peserta lain apakah ada pertanyaan atau tanggapan dulu? Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman peserta yang lain, bisa ditanggapi juga pertanyaan oleh Mas Dias tadi terkait dengan relevansinya dengan konteks hari ini, terkait dengan gerakan dari kawan-kawan mahasiswa yang mungkin masih gagap dalam merumuskan ideologi dan tujuan dari gerakan itu sendiri. Apa sebetulnya yang bisa diambil dari atau diambil dari pelajaran yang telah diberikan oleh para pendahulu kita dari tahun 20-an itu. Mungkin Mas Wildan atau Mas Iskandar bisa memberikan refleksinya juga. Ya, Mas Iskandar mungkin boleh. Oke, ya bisa dengar ya? Ya, terdengar Mas. Ya, ya saya cuma tadi saya juga melontarkan tentang relevansi buku ini apa sih gitu kan dengan masa sekarang. Saya tuh ketika membaca buku ini kemudian berpikir tentang ini kan sekarang milenial gitu loh. Milenial bagaimana sih milenial di Indonesia juga di luar negeri ya. Itu sebagai mahasiswa itu apa bisa seperti mereka gitu atau terinspirasi seperti apa? Karena kan
Ya saya sebagai pengajar gitu melihat sendiri gitu ya bahwa ketika saya menjadi mahasiswa gitu, aktivisme kita gitu sebagai waktu itu tahun 80-an itu beda sekali dengan sekarang gitu. Itu juga bukan hanya di Indonesia gitu, di misalnya di Australia dengan mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Saya melihat bahwa misalnya contoh kampus-kampus gitu ya tidak lagi menjadi pusat-pusat dari suatu gerakan. Mahasiswa tidak tertarik lagi dan salah satunya adalah mungkin gini, mahasiswa tidak membaca buku gitu loh. Kalau tadi bilang bahwa mereka oke, kita bagaimana kita sebarluaskan, kita diseminasi pemikiran-pemikiran, tapi seringkali mereka menurut saya itu jauh kalau kita bandingkan misalnya balik lagi dengan bukunya John 19 tahun gitu, seorang Muhammad Hatta itu sudah menulis yang tadi Mas Wildan katakan begitu banyak dan bervariasi gitu. Tapi kan konteksnya pada waktu itu kan kolonialisme. Konteksnya bahwa pada waktu itu mahasiswa mungkin hanya belajar gitu dan mereka juga mau menjadi artinya gini, mereka kan kalau kita lihat dari kisah perhimpunan Indonesia itu mulanya mereka dikirim belajar ke sana, kemudian mereka berkumpul, terus mereka mulai dengan menyukai apa yang mereka lakukan gitu loh. Nah kalau sekarang kan kalau kita bandingkan, misalnya mereka bilang ngapain sih gitu, misalnya apalagi contoh tadi ya yang saya bilang, mahasiswa tidak membaca buku, mahasiswa tidak lagi tertarik dengan ide-ide atau yang dikatakan tadi tentang ideologis yang sifatnya mereka semua seperti misalnya di Australia gitu, mahasiswa itu sudah waktunya habis dengan mereka bekerja di kafe gitu misalnya. Mereka nggak pernah punya waktu lagi untuk berkumpul. Kampus tidak lagi menarik gitu buat mereka. Mereka lebih tertarik pada karena mereka juga struggling gitu ya, beda dengan masa pada waktu itu kalau kita lihat. Nah sekarang persoalannya adalah gini, kan masanya udah berbeda gitu, tetapi semangatnya mungkin masih sama. Itu yang kita mungkin bisa lihat dari mahasiswa pada waktu itu. Kalau kita balik lagi tentang mahasiswa Indonesia di Belanda waktu itu kan persoalannya yang menjadi menarik adalah ketika mereka menjadi yang terdepan membentuk suatu konsep ide tentang Indonesia gitu yang nggak ada waktu itu. Mereka kan datang sebagai orang Padang atau orang Minang gitu ya, ada orang mereka datang dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Mereka memang datang dari koloni, tetapi waktu itu mereka bilang kenapa kita tidak memperjuangkan begitu. Kita juga memperjuangkan apa yang harusnya kita perjuangkan, dan bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk masyarakat kita, dan bagaimana pertama kita harus, mereka punya agenda gitu. Agendanya jelas. Kedaerahan harus dikikis. Mereka bilang bahwa kita mungkin tidak bisa hanya berdasarkan Islam atau berdasarkan kiri gitu, tapi kita harus mencari mana di titik tengah. Artinya mereka masih belum bicara misalnya soal kelas kan, tetapi dengan cara pencarian apa yang mereka ambil dari sana sini, yang menurut kata John, ide-ide mereka tidak ada yang baru, tetapi di sini adalah kreativitas mereka gitu. Juga bagaimana mereka inovatif dan juga bahwa mereka menempatkan diri yang terdepan. Nah, sekarang saya nggak tahu kalau situasinya, tapi sama di banyak negara aktivisme mahasiswa itu tantangannya adalah banyak sekali yang sifatnya sudah, artinya begini, covering mereka itu sudah banyak diambil alih gitu loh. Maksudnya udah nggak ada lagi suatu ruang bagi mereka untuk bisa bergerak dan bisa membentuk sesuatu yang sama sekali baru. Kalau dalam konteks pergerakan nasional itu kan kolonialisme, kemerdekaan penuh, suatu konsep yang bisa menyatukan dengan membentuk massa aksi, partai yang seperti apa yang harus kita dirikan. Nah sekarang itu gimana gitu? Saya nggak tahu jawabannya, tetapi saya hanya melontarkan ide-ide bahwa kita harus memikirkan kalau milenial itu sebenarnya kan udah nggak baca buku misalnya. Nah sekarang mereka bacanya screen. Itu pun juga mereka nggak mengingat. Jadi anak sekarang kalau misalnya suruh baca buku ini nggak seperti zamannya saya kuliah dulu ya. Saya tuh harus betul-betul tahu gitu isi buku itu. Tapi kalau masih sejarah misalnya Mas Revan nggak tahu sekarang ya. Apakah apa namanya itu banyak pengaruhnya juga gitu. Bagaimana mereka, artinya gini, bagaimana mereka bisa berpikir, mempunyai pemikiran yang baru kalau mereka sendiri tidak punya kebiasaan-kebiasaan yang sama seperti kata Hatta. Hatta itu buku adalah nomor satu yang tadi, bahwa buat dia nggak penting gitu yang lain-lain, tapi misalnya harus mengirim buku yang tadi diceritakan oleh Mas Wildan, atau mereka
bela-belain gitu pergi ke misalnya yang tadi dikatakan misalnya ke berbagai artinya mahasiswa pada waktu itu menurut saya adalah masa yang paling baik menjadi mahasiswa. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang menjadi mahasiswa itu kan tantangannya ya besar gitu. Saya nggak tahu jawabannya gimana, tapi hanya untuk urun rembuk. Terima kasih. Boleh ini? Ya. Dikit Mas Revan. Oke, silakan Mas Wildan. Oke, makasih. Mungkin maaf ya Mas Abror, sedikit ini menyambung diskusi yang menarik menurut saya, dan ya meskipun saya bukan tapi saya sebenarnya juga mahasiswa ya, meskipun mahasiswa S3 ya. Mahasiswa tua bangka lah kalau saya tuh. Tapi kalau yang memang yang paling tepat untuk menjawab ini memang sebenarnya Mas Amos, karena dia yang berada di dalam lautan landscape politik mahasiswa hari ini ya. Tapi menarik misalnya juga kalau misalnya saya berefleksi dari pengalaman saya sebagai mahasiswa juga, seperti tadi Mas Iskandar cerita, dan juga pengalaman saya sebagai refleksi histori saya sebagai sejarawan, dan mengkomparasikan antara situasi awal abad 20 perhimpunan Indonesia dan gerakan mahasiswa hari ini. Ya kalau saya pribadi, saya cenderung tidak suka ya misalnya kalau kita semua menunjuk hidung gitu loh, memblaming semuanya salah mahasiswa gitu loh, mengkambing hitamkan mahasiswa Indonesia hari ini seolah-olah mereka kemampuan intelektualnya atau progresivitasnya misalnya menurun dibandingkan periode-periode yang masa lalu, karena menurut saya analisis seperti itu tidak melihat secara komprehensif gitu persoalan struktural yang dialami hari ini, kondisi hari ini dibandingkan kondisi pada waktu itu. Karena menurut saya juga situasi yang paling simpel aja lah kayak gitu. Mahasiswa hari ini tadi ada kata kuncinya tadi menarik, Mas Amos bilang industrialisasi pendidikan. Hari ini kampus kita kan di Indonesia itu memang diarahkan, mungkin juga nggak hanya di Indonesia tapi juga di Australia ya, Mas Iskandar dan juga saya di Inggris, diarahkan menjadi industri pendidikan. Biaya pendidikan mahal sekali. Saya kuliah sejarah di Bristol S3 itu setiap tahun biayanya naik 1.000 pound. Mau kuliah sejarah di Bristol itu bayarnya 20.000 pound gitu. Siapa coba yang bisa bayar segitu gitu loh, mahasiswa internasional bayar kuliah 20.000 pound, 400 juta coba. Kuliah setahun bayar sejarah gitu. Kalau dia bukan anaknya Elon Musk atau Bill Gates ya gitu. Dan memang neoliberalisasi pendidikan ini memang kelihatan banget. Yang paling mudah adalah mahasiswa sekarang disempitkan hanya untuk belajar gitu loh. Aktivitas di luar belajar itu aktivitas yang tidak tidak profitable gitu loh, tidak profitable bagi peningkatan daya jelajah akademik seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas berpikir, aktivitas ya bikin organisasi ilmiah kayak gitu-gitu itu ditekan gitu loh oleh misalnya keharusan mahasiswa untuk cepat-cepat lulus misalnya. Lah coba dikomparasikan dengan situasi perhimpunan Indonesia. Hatta itu kuliah 11 tahun S1 di Rotterdam kayak gitu. Hari ini ada nggak mahasiswa yang kuliah 11 tahun di Indonesia? Itu mudahnya gitu. Kalau dia nggak di DO atau dia punya pelet gitu, melet rektore itu nggak di DO gitu. Itu yang paling simpel ya kayak gitu, yang paling sederhananya ya. Masa Orde Baru atau awal reformasi masih memungkinkan ya kuliah lama kayak gitu. Mahasiswa sibuk di komunitas-komunitas diskusi di gerakan mahasiswa, tapi hal itu sekarang tuh hampir-hampir tidak bisa gitu. Mahasiswa benar-benar dipaksa untuk belajar. Apa yang dilihat sebagai prestasi adalah hal yang berkorelasi dengan prestasi di kampus kayak gitu. Jadi kalau misalnya menerbitkan risalah gitu kayak Muhammad Hatta gitu mungkin kurang diapresiasi ya karena nggak terindeks Scopus gitu, dan juga tidak terdaftar di Sinta gitu ya. Jadi mungkin itu perbedaan yang kental itu sederhananya lah, bahasa sederhananya bagaimana kita juga memang harus kritis seperti yang Mas Amos bilang, bagaimana memang neoliberalisasi pendidikan memang benar-benar
mengkonstruksikan mahasiswa memang untuk menjadi manusia pendidikan aja kayak gitu. Jadi aktivitas-aktivitas di luar kampus gitu, berorganisasi, membentuk komunitas epistemik itu agak-agak susah. Dan saya suka sekali istilahnya Mas Amos, komunitas epistemik, karena itu menurut saya istilah yang sangat tepat sekali menggambarkan Perhimpunan Indonesia. Meskipun Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik, organisasi yang progresif, dia bertindak gitu, dia bertindak nyata, dia tidak hanya berpikir-pikir aja gitu loh, mengawang-awang, ngobrol di kafe, berpikir gitu, menerbitkan risalah, tapi mereka juga bertindak. Tetapi mereka itu komunitas epistemik gitu. Jadi mereka think before action gitu loh. Mereka berpikir dulu sebelum beraksi. Coba bayangkan misalnya pengangkatan pidato Hatta sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Dia nulis makalah kayak gitu. Dan referensinya buku ribuan halaman. Dia kalau beli cerita di memoirnya, buku yang dikoleksinya misalnya bukunya Werner Sombart itu lebih dari 1000 halaman kayak gitu. Lah sekarang kita aja baca Terelia udah pusing kali ya gitu. Dibandingkan baca bukunya Werner Sombart yang ribuan halaman kayak gitu. Dan buku-bukunya Hatta itu ribuan halaman semua kayak gitu. Dan mereka sebelum bergerak mereka berpikir dulu. Jadi kenapa mereka tahun 25 misalnya mereka memformulasikan strategi solidaritas internasional, karena sebelumnya kalau misalnya kita lihat itu para anggota Perhimpunan Indonesia itu menulis tentang komparasi pengalaman gerakan nasionalisme di negara Asia lainnya seperti itu. Misalnya kita ambil satu contoh, Muhammad Hatta di tulisannya dia menulis tahun 1923 misalnya. Jadi dalam peringatan 10 tahun Perhimpunan Indonesia itu menerbitkan satu buku peringatan ulang tahun judulnya Gedenboek Indonesische. Gerakan nasionalisme dia harus bersatu. Dan itulah yang menyebabkan misalnya Perhimpunan Indonesia itu menempa jaringan internasional dengan kelompok anti kolonial dunia jajahan di Eropa gitu. Tapi sebelum mereka melakukan itu, mereka berpikir dulu gitu loh, menulis risalah-risalah dulu di Indonesia Merdeka seperti itu. Dan mungkin yang perlu didorong lagi oleh mahasiswa adalah bagaimana tradisi itu juga tidak boleh hilang kayak gitu loh. Bagaimana sebelum kita beraksi kita harus berpikir dulu kayak gitu kan. Jangan, ya memang bisa sih bertindak dulu baru berpikir gitu loh. Meskipun hasilnya tidak selalu bagus ya kayak gitu, tapi hal-hal yang dilandasi gerakan atau aksi yang dilandasi oleh pemikiran itu biasanya lebih jelas ukurannya seperti itu. Mungkin itu ya, mungkin kalau misalnya dilihat dari komparasi dan juga melihat situasi problematisasi gerakan mahasiswa hari ini. Oke, ya, terima kasih Mas Wildan, sebuah diskusi yang sangat menarik tadi dihubungkan dengan konteks kekinian di mana terdapat fenomena neoliberalisasi pendidikan yang implikasinya sangat luas sampai pada cakrawala mahasiswa itu sendiri yang barangkali mulai melupakan tujuan dari pendidikan sebagai produksi dan reproduksi pengetahuan dan hanya mencari dan kemudian beralih menjadi calon-calon tenaga kerja yang mencari perusahaan untuk dapat mengimplementasikan ilmu di perguruan tinggi. Nah, mungkin berhubung keterbatasan waktu, kita langsung lanjut pada pertanyaan berikutnya yang sudah resen. Ada Mas Muhammad Abror di sini. Kepada Mas Abror, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Revan. Udah kedengaran ya Mas? Terdengar Mas. Ya. Mungkin saya mau menanggapi soal itu bagaimana mahasiswa sekarang kalau disebut bisa disebut tumpul ya dalam pergerakan. Tapi ada satu yang mungkin fenomena yang nggak bisa dilupakan bahwa kita itu punya siklus 20 tahunan gitu. Kayak pergerakan mahasiswa 66 terus
pas awal-awal Orde Baru menjelang pertengahan juga ada pergerakan mahasiswa sampai 98 dan lain sebagainya. Itu kan termasuk pergerakan sampai tahun 2019 kemarin sampai 2020 kemarin. Mungkin itu bisa jadi bahwa sebenarnya dunia mahasiswa itu belum mati gitu. Nah, terkait soal bagaimana kondisi kondisi mahasiswa tahun 1920-an. Kita ingat bahwa mahasiswa 1920-an itu termasuk Soekarno, Hatta itu kan berawal dari orang-orang priai. Nah, dan mereka bisa leluasa bebas belajar dan mengeksplor dirinya bisa sambil ke sekolah ke luar negeri. Dia mempunyai namanya privilege itu gitu loh. Jadi dia lingkar diskusinya juga banyak, pertemanannya dengan para pembebas kolonialisme dari negara-negara seperti Joseph Broz Tito, Jawaharlal Nehru juga sangat akrab gitu. Nah, satu lagi yang saya tanyakan terkait soal teosofi ini. Ini kan gerakan teosofi ini kan berpengaruh pada awal-awal sejarah pergerakan nasional kita gitu kan. Nah, sekarang kita itu kayak gimana ya? Apa yang kita perjuangkan nilai-nilai universalis ini nggak ada yang dicontoh gitu loh di tengah pergaulan kita gitu loh. Maksudnya kayak pengaruhnya nilai-nilai universal yang diperjuangkan teosofi zaman dulu itu sekarang itu nggak ada gitu loh. Mungkin itu aja, Mas. Oke, terima kasih Mas Abror. Untuk pertanyaan pertama tadi mungkin ditujukan kepada siapa, Mas Abror? Tadi pertanyaan tanggapan aja, Mas. Pernyataan tanggapan saja. Okay, yang pertanyaan kedua kepada Mas Iskandar. Okay. Ya, silakan mungkin Mas Iskandar bisa langsung menanggapi pertanyaan terkait dengan teosofi tadi. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Mas Abror ya. Mas Abror ya. Ya. Baik, ya, jadi gini. Mengenai gerakan teosofi itu kita bisa melihatnya dalam pertama gini, itu kan konteks kolonial. Artinya kalau kita juga lihat kesaksian atau mereka yang pernah tergabung gitu loh. Dan itu kan nggak semuanya pada akhirnya mengakui juga gitu. Artinya gini, itu menarik. Bahwa misalnya gini, ya Hatta atau orang-orang yang misalnya berasal dari Sumatera gitu, yang mungkin kalau orang priai Jawa gitu ya, itu kan mungkin itu lebih dekat gitu loh, unsur-unsur gitu, gerakan teosofi dan sebagainya. Jadi gini, saya mau lihat gini. Jadi pada waktu banyak sekali para pemuda yang begitu bright gitu ya, begitu pandai dan sebagainya yang berada di kota-kota besar itu kan perkenalannya mereka itu kepada gerakan teosofi itu sebenarnya awalnya itu sebenarnya seperti banyak yang sering disinggung ya. Itu kan gini loh. Saya ingin baca buku gitu, tapi saya nggak bisa dapetin bukunya gitu. Saya ingin bisa berdiskusi, saya ingin berdebat, saya akan bertemu dengan orang Belanda yang beda dengan ini orang-orang Belanda gitu atau orang Indo-Eropa gitu yang menjadi teosof itu kan banyak sekali adalah mereka tokoh pendidikan gitu atau tokoh-tokoh humanis gitu ya. Terus juga mereka juga Buddhis misalnya seperti Labertin dan sebagainya. Dan itu tidak semua dari mereka yang tergabung itu kemudian tertarik pada ajaran teosofinya gitu. Mereka lebih tertarik pada fasilitas apa yang mereka dapatkan gitu secara tidak langsung. Mereka membentuk suatu kalau kita lihat ya, jadi gini, kalau kita lihat dari diskusi yang kemudian membuat gerakan teosofi untuk memikirkan bagaimana kita menghimpun gerakan pemuda ini gitu, pemuda-pemuda ini untuk bisa diberikan kesadaran gitu bahwa mereka itu adalah kalau jadi gini, kalau di dalam teosofi kan kita kenal misalnya dengan teori evolusi, teori dan sebagainya itu ya, yang menyatakan begini, kalau kamu ingin membentuk suatu generasi yang baru gitu, artinya
ras yang baru gitu. Itu mulai dari pemuda gitu. Jadi gini. Jadi secara pendek saya akan mengatakan gini, bahwa ada yang memang benar-benar akan menjadi teosof gitu, atau ada yang menjadi batu loncatan. Artinya teosof itu menjadi semacam bapak angkat gitu dari kaum intelektual Indonesia, itu yang juga disebutkan oleh John Lake ya. John Lake itu adalah, kalau saya bungkan, adalah pembimbing dari John Ingleson juga. Jadi bahwa misalnya mereka menyediakan sekolah-sekolah, mereka lah yang kemudian membidani apa yang kemudian menjadi nilai-nilai taman siswa gitu. Nah sekarang kan kita lihat juga taman siswa itu bagaimana, apakah sekarang juga masih bisa sama gitu nilai-nilai itu yang universal, yang artinya gini, teosofi itu walaupun memiliki banyak sekali hal-hal yang mencerahkan gitu, New Age kalau sekarang kita katakan, tapi kan mereka kebanyakan tidak radikal gitu, tidak ada unsur dari, makanya seperti banyak sekali dari mereka yang pada awalnya mereka diperkenalkan oleh teosofi, kemudian mereka bisa memanfaatkan fasilitas atau bisa memanfaatkan link mereka dengan misalnya Belanda, dengan dunia luar, dengan Adia dan sebagainya, tapi mereka kemudian tidak bisa, artinya bahwa mereka itu adalah lebih kepada yang kooperatif. Jadi makanya seperti Perhimpunan Indonesia juga awalnya kan kooperatif gitu. Radikalismenya itu baru muncul ke belakangan gitu. Itu terbentuk sesudah mereka bilang bahwa itu kita tidak bisa. Artinya gini, nilai-nilai universal memang penting gitu. Itu adalah untuk penemuan diri ya, bahwa kaum muda waktu itu di Indonesia itu mereka selalu didorong untuk temui diri kamu sendiri, menjadi diri kamu sendiri, tunjukkan apa yang, kalau kamu seorang Jawa, nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai apa dari spiritual Jawa yang bisa kita sumbangkan. Artinya teosofi itu kan juga seperti kalau kita bilang kayak shopping center gitu loh. Dia ambil sedikit dari sini, artinya bahwa itu juga ide yang menurut saya, ide-ide yang diambil oleh semacam gerakan di Perhimpunan Indonesia, mereka bagaimana menyatukan secara artinya bahwa mereka seperti membuat kuali adukan gitu, membentuk sesuatu yang baru, dan menurut saya sifat-sifat yang seperti itu sebenarnya itu salah satu yang menurut saya keuntungan dari adanya gerakan teosofi yang begitu meluas, salah satu yang terbesar waktu itu dalam konteks kolonial selain India, selain Myanmar, selain di Filipina, yang secara langsung membuat link gitu dengan pergerakan, dan juga mulai dari pergerakan yang bersifat kooperatif kemudian yang tidak kooperatif. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, kan tadi pertanyaannya begini, teosofi itu sekarang nilai-nilainya universal, tapi juga misalnya kita lihat ya organisasinya tidak membesar gitu, tidak seperti dulu gitu, tidak. Ya konteks kolonialnya udah nggak ada lagi gitu. Artinya sekarang menjadi yang disebut dengan New Age. Jadi kalau kita bilang New Age itu sama gitu. Kalau New Age di Hindia itu udah terjadi tahun 20 tahun, bahkan tahun 1910 itu udah ada yang namanya New Age gitu. New Age itu kan yang sekarang, artinya kalau kita bicara munculnya kembali Buddhism gitu, itu juga kan awalnya memang ada hubungannya dengan teosofi yang sudah dimulai pada awal abad 20 tersebut gitu. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iskandar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada 2 pertanyaan dari Bang Jiji Rizal dan Bapak Rahim Asyik. Mungkin dari Bang Jiji dulu. Menurut Mas Is dan Wildan, dari kilas balik refleksi sejarah sukses pemuda tahun 20-an terletak pada apa sebetulnya? Nah, mungkin Mas Wildan bisa menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Bang Jiji. Ya, sebenarnya Mas JJ Rizal harusnya lebih tahu ya. Karena ngetes. dia ngetes itu. Ngetes yang sejarawan junior. Saudara Mas JJ Rizal sendiri udah lebih tahu mungkin jawabannya daripada saya, tapi ya memang apa sih, mungkin refleksi historis saya ya sebagai sejarawan, mungkin yang menarik adalah tadi bahwa mereka sebelum bergerak adalah mereka melakukan pemikiran yang komprehensif terlebih dahulu. Jadi mungkin yang mudahnya adalah para mahasiswa di dalam Perhimpunan Indonesia ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar terdidik sekali seperti itu loh. Terdidik sekali
dalam artian mereka bukan hanya sekolah di kampus-kampus ternama, tetapi mereka memang benar-benar intelektual par excellence gitu loh. Jadi benar-benar memang intelektual yang par excellence, intelektual yang luar biasa kayak gitu. Misalnya itu nggak hanya berlaku pada Muhammad Hatta ya. Tadi kan kita lebih banyak ngomong tentang Muhammad Hatta. Coba misalnya kita lihat Ali Sastromijoyo, Iwa Kusuma Sumantri, A.A. Maramis, Syahrir gitu. Mereka semua itu intelektual par excellence seperti itu. Jadi mereka meskipun kuliahnya misalnya hukum, Ali Sastromijoyo kuliahnya hukum seperti itu, tapi dia sangat mengerti tentang sejarah, tentang indologi kayak gitu. Dia waktu itu pengen kuliah indologi sebetulnya di Leiden, tetapi karena ujian masuk indologi lebih berat karena ada ujian bahasa klasik, jadi dia pindah ke hukum. Tapi dia menekuni indologi seperti itu. Terus dia juga belajar tentang politik luar negeri, meskipun pada waktu itu belum ada disiplin yang disebut sebagai hubungan internasional di kampus-kampus barat seperti itu. Jadi sebelum mereka menjadi tokoh-tokoh besar, sebelum mereka menjadi negarawan postkolonial ketika Indonesia merdeka, mereka adalah orang-orang intelektual yang luar biasa seperti itu, yang mendapatkan pengetahuannya melalui ketekunan belajar dan juga exercise yang luar biasa ya dalam menulis dan juga beraktivitas politik kayak gitu. Jadi ada semacam keterkaitan antara pemikiran dan tindakan kayak gitu loh. Jadi dua hal itu saling mempengaruhi sehingga membuat mereka menjadi intelektual par excellence seperti itu. Dan itu prototipenya mahasiswa di Perhimpunan Indonesia kayak gitu. Jadi rata-rata memang mereka semua luar biasa. Memang yang banyak mendapat spotlight, banyak yang mendapat sorotan memang Muhammad Hatta ya, karena dia wakil presiden, atau Syahrir misalnya. Tapi di samping tokoh-tokoh ini mereka semua tuh luar biasa gitu. Dan mereka tuh tidak hanya intelektual yang terdidik, tapi meminjam istilahnya Pak Ahnar Gonggong tuh, tapi juga tercerahkan kayak gitu. Jadi mereka nggak hanya intelektual terdidik, intelektual par excellence, tapi juga intelektual yang tercerahkan. Jadi mereka digerakkan oleh keprihatinan humanis mereka, digerakkan oleh kemampuan intelektual mereka, pemahaman intelektual mereka bergerak gitu loh. Mereka punya simpati terhadap tanah airnya gitu. Mereka memang berasal dari privilege class. Mereka memang berasal dari kelas menengah atas seperti itu, atau kelas menengah biasa. Tetapi mereka tidak menikmati itu gitu loh. Muhammad Hatta ketika pulang dia bisa dengan nikmat menjadi pejabat birokrat misalnya seperti itu, dengan lulusan Rotterdam, orang Indonesia masih jarang pada waktu itu, dia bisa menjadi birokrat di kantor di Hindia Belanda, tapi dia kan nggak mau memilih jalan itu, dan dia juga nggak mau memilih menjadi pedagang seperti keluarga besarnya. Keluarga besarnya itu pedagang besar kayak gitu di Batavia itu punya toko yang besar kayak gitu, tapi Hatta nggak mau kayak gitu. Dia malah mau hidup sebagai penulis, hidup dari kolom-kolom dia di surat kabar pada waktu itu, dan hidup sangat terbatas ya pada waktu itu. Jadi mereka bukan hanya orang-orang yang intelektual par excellence, tapi orang yang memiliki keprihatinan, simpati humanis, ya, menggunakan daya kepintarannya, intelektualnya untuk bangsanya seperti itu. Jadi orang-orang seperti itulah yang memerdekakan Indonesia. Oke, terima kasih Mas Wildan. Berikutnya Mas Iskandar, apakah ada tanggapan terhadap pertanyaan Mas Didi Rizal? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi Mas Wildan sudah menjelaskan apa yang sebenarnya saya pikirkan juga gitu ya. Sama. Tapi kalau saya gini, saya lihat lagi dari John ini mengatakan gitu, bahwa seperti lahirnya Perhimpunan Indonesia, contoh itu kan menarik ya, itu kan awal gitu dari semua. Kalau kita bicarakan, kalau kita yang tadi kita katakan, kalau kita membicarakan misalnya proklamasi 1945 itu kan harus ditarik undur gitu sampai 1908. Di 1908 itu menarik sekali, bukan hanya Budi Utomo didirikan di Indonesia, yang kejawaan dan juga kedaerahan, tapi juga di luar negeri, di Belanda itu didirikan organisasi yang disebut Perhimpunan Indonesia. Yang John katakan adalah bahwa gini, bahwa itu tidak
khas Indonesia gitu loh. Kalau konteksnya kolonial itu juga terjadi, makanya dia mengatakan sudah waktunya suatu penelitian yang terjadi pada negara-negara lain pada waktu yang sama, misalnya di Afrika dengan koloni yang sama, atau di Asia, itu kita akan melihat suatu kesamaan, dan salah satu kesamaan yang menurut John katakan adalah bahwa pada sebenarnya gini, mereka yang dikirim ke, misalnya mereka ini ya yang intelektual, baik yang tidak ke Belanda, misalnya yang di kota-kota besar, yang tumbuh berkembang jadi bagian dari elit, dari orang-orang yang sangat, artinya sangat beruntung bisa memperoleh pendidikan, itu bahwa sebenarnya kalau menurut saya, dan juga kalau saya diskusi dengan Pak David Riff misalnya gitu, banyak orang Indonesia itu kan menjadi Belanda dulu baru menjadi Indonesia. Artinya gini, kalau kita lihat Hatta dan semuanya itu sebenarnya dia menemukan Indonesia ketika dan membuat konsep-konsep tentang dirinya sendiri itu kan sesudah dia itu di Eropa menyatakan saya ingin menjadi orang Eropa, saya ingin memiliki independen yang sama, punya hak yang sama. Ternyata mereka nggak bisa gitu, mereka tetap sebagai orang yang bukan Belanda, artinya bukan mengatakan Indonesia waktu itu, saya bukan orang Belanda, saya tidak Belanda 100%. Saya bisa mimicking, saya bisa menjadi mereka, tetapi ternyata saya berbeda. Makanya mereka berkumpul. Mereka kemudian yang sama, bukan hanya di Belanda, mereka berkumpul, mereka mencari titik-titik sama. Jadi saya juga akan cerita bahwa misalnya Arnold Mononutu, kebetulan ibu saya waktu itu cukup dekat dengan beliau. Beliau rumahnya dulu di Tebet sebelum meninggal. Juga sama. Jadi Om No itu adalah seorang Manado, tapi yang kita lihat adalah seorang yang artinya sampai dia tua itu adalah, kalau saya lihat itu adalah Belanda gitu loh. Maksudnya terus terang aja. Artinya Belanda dalam arti Barat. Barat modern. Artinya orang Barat dan modern itu, mereka itu sangat tidak terpaku pada nilai-nilai yang kemudian mereka justru bentuk kemudian gitu. Artinya mereka kemudian membentuk Indonesia. Ketika mereka membentuk sesuatu yang namanya Indonesia, kemudian didefinisikan Indonesia itu yang seperti apa. Jadi orang-orang pada waktu itu, terutama yang terpelajar dan bersekolah ke luar negeri, termasuk orang-orang diasporik yang pengalaman saya melihat di Australia misalnya, itu sama gitu loh. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang berbeda ya, kita menjadi tumbuh tuh sifat bahwa saya itu ternyata akarnya, kaki saya dua gitu loh, di Barat dan juga di Indonesia. Yang mana ternyata saya tidak bisa menjadi Barat 100% atau tidak bisa menjadi Indonesia 100%. Yang ada adalah saya harus membentuk sesuatu yang kita gali dan sama gitu, sama. Dan oke, jadi saya ingat juga jadi saya ingin cerita aja bahwa menarik sekali John Ingleson ketika saya bertemu pertama kali dengan dia. Kemudian ketika saya selesai itu studi, dia mengatakan gini, kamu tahu, saya berhubungan dengan kamu, kenal dengan kamu itu mengingatkan saya pada student-student yang menjadi penelitian saya di Perhimpunan Indonesia. Maksudnya Pak John apa gitu. Dia mengatakan bahwa gini, kamu pada awalnya datang, kamu adalah seorang Jawa, seorang yang tidak berani mengatakan pendapatnya, yang memiliki nilai-nilai yang menurut kamu adalah bahwa berdebat adalah sesuatu yang tidak ada gitu, maksudnya tidak dikenal gitu, dan kamu akan menuruti apa kata saya tanpa mengatakan apakah kamu kerjakan atau tidak. Tetapi pada masa akhir kamu penelitian dan penulisan kamu sudah berubah menjadi seperti orang Barat. Kamu menuntut apa yang kamu dapatkan dari saya, kamu menuntut dengan waktu, kamu menuntut dengan nilai-nilai apa yang menurut saya itu adalah sama seperti apa yang terjadi dengan pemuda-pemuda di Belanda. Artinya bahwa mereka datang pada suatu identitas yang satu, tetapi ketika mereka kembali, mereka menjadi identitas yang lain. Artinya penemuan identitas baru yang semuanya itu adalah menjadi besar dan kuat ketika mereka menghimpun, artinya menjadi Perhimpunan Indonesia itu, seperti nama organisasi mahasiswa di sini pun disebut Perhimpunan Mahasiswa Indonesia ya, sama artinya. Jadi saya pikir itu salah satu kalau kita mau menjawab kenapa pada waktu itu gitu. Kenapa pada waktu, kalau saya lihat seperti pengalaman misalnya dengan Ong Kam, dengan biografi Ong Kam pun menjadi Indonesia ketika dia menjadi Belanda dulu gitu. Artinya dia tidak menjadi Cina dulu.
tapi dia menjadi Belanda. Sesudah Belanda baru dia menemukan Indonesia. Artinya bahwa dia ingin menjadi Belanda. Belanda ada atau Barat itu adalah bagian dari konsep mengenai bagian dari the world gitu waktu itu. Tapi pada akhirnya penemuan Indonesia dan sifat-sifat yang kemudian menguat ya pada dirinya yang kemudian istilahnya terbentuk ya, apakah dalam bentuk mereka ikut dalam organisasi atau kegiatan apa, itu semua pada akhirnya kita bisa melihat semacam pattern-nya gitu. Itu hanya pandangan saya ya untuk menambahkan. Saya nggak tahu apakah menjawab, Rizal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iskandar, jawaban yang sangat menarik tadi dan elaboratif juga atas pertanyaan Bang DJ Rizal. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Bapak Rahim Asik yang sudah raise hand. Kepada Pak Rahim, saya silakan. Baik, terima kasih. Saya ada tanggapan, pertanyaan, dan permintaan. Pertama soal mahasiswa. Orang-orang seperti Hatta itu saya kira sedikit jumlahnya, belum tentu seabad sekali juga ada. Dan kalau lihat, tadi disampaikan mahasiswa Indonesia yang di Belanda pun jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Jadi sebenarnya yang bercorak ideologis politis seperti Hatta, ya menurut saya sedikit juga. Yang pesta pora juga banyak di sana. Jadi kalau kita hubungkan dengan saat ini, kadang-kadang kita ngomong zaman dulu lebih baik, sekarang turun segala macam gitu. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya ini dunia sekarang jauh lebih baik apa lebih buruk? Kalau dunia sekarang ini lebih baik dibandingkan dengan dulu, artinya peran mahasiswa itu terus membaik sehingga membuat dunia jadi lebih baik. Kalau mahasiswa sekarang lebih buruk, ya pasti dunianya jadi lebih buruk. Itu logika sederhana. Jadi jangan khawatir, menurut saya yang politis itu ya mungkin sebagian saja dan memang diperlukan, dan tidak harus semua mahasiswa juga jadi politis. Yang kedua, kalau baca bukunya, tadi saya dengar bukunya John Ingleson, itu kalau lihat kronologisnya, yang saya tangkap mulai dari penggunaan nama Indonesia, kemudian ada Merdeka, terus juga majalahnya disusupkan lewat Pelaut ke Indonesia. Yang saya tangkap gagasan tentang kemerdekaan itu berasal dari sana. Nah, ini saya minta tanggapannya, karena kalau menurut saya saat itu atmosfernya memang udah atmosfer pengen merdeka, terutama untuk negara-negara yang dijajah. Hanya Hatta atau Iwa atau Bung Karno yang bisa mengartikulasikannya dengan lebih baik gitu. Jadi ide itu jadi bergulir. Tapi atmosfernya sebetulnya kalau menurut saya udah atmosfer merdeka. Jadi bukan cuma karena pengaruh majalah itu aja atau ide-ide dari perhimpunan Indonesia yang ada di sana. Nah, saya minta tanggapan soal itu. Yang ketiga, permintaan. Saya penasaran dengan majalah yang diterbitkan Perhimpunan Indonesia. Sebagian mungkin tulisan-tulisan Hatta itu udah ada yang ada di majalah itu ada di bukunya dia. Tapi kan majalah itu isinya bukan tulisan Hatta semua. Apakah komunitas Bambu tidak tertarik untuk menerbitkan tulisan-tulisan yang ada di majalah Perhimpunan yang diterbitkan Perhimpunan Indonesia itu atau enggak? Karena buat saya itu jadi sumber primer ya, sumber pertama untuk mengetahui. Jangan-jangan pemikiran yang lain juga tak kalah menariknya dengan Bu Hatta. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahim. Menarik nih tanggapan, pertanyaan, dan permintaan. Mungkin terakhir tadi bisa ditanggapi oleh Bang JJ Rizal secara langsung. Nah, yang pertama terkait dengan realitas mahasiswa di luar negeri, khususnya di Belanda pada saat itu yang mungkin memang tidak seluruhnya berpikiran atau berorganisasi terlibat aktif secara politik dalam kerja-kerja pergerakan seperti misalnya Hatta dan kawan-kawan. Tapi ya mungkin dianggap oleh Mas Rahim ya memang tidak harus seluruhnya. Demikian pula sekarang, dan nyatanya tidak serta-merta dunia ini kemudian menjadi lebih buruk.
Kemudian yang kedua tadi terkait dengan ide-ide terkait nasionalisme dan kemerdekaan yang memang atmosfernya sudah demikian sejak tahun 20-an yang bukan karena semata-mata dipantik oleh tokoh-tokoh tertentu, tapi ya mungkin memang sudah pada saatnya muncul ide-ide terkait kemerdekaan itu. Nah, mungkin dari Mas Wildan bisa menanggapi terlebih dahulu tanggapan dan pertanyaan dari Mas Rahim. Ya, makasih Mas Rahim, refleksinya menarik dan ya saya setuju juga, kita tidak harus semuanya untuk menjadi seperti Hatta dan orang-orang perhimpunan Indonesia kan. Kalau memang seperti itu kan cara berpikir kita fasis ya. Semuanya harus seperti itu kayak gitu, seragam, nggak boleh ya. Tapi memang seperti yang Mas Rahim tadi bilang bahwa Indonesia memang mengharapkan bahwa dalam setiap periode itu bisa memunculkan orang-orang sekaliber mereka seperti itu. Jadi memang kita kalau berkaca dari realitas sejarah kayak gitu, orang-orang yang menggerakkan atau yang mengkonsepsikan, yang membentuk gagasan tentang ide-ide besar kan memang bukan jumlahnya bukan mayoritas ya, tetapi hanya kelompok-kelompok kecil seperti itu, kelompok-kelompok intelektual yang ide-idenya akhirnya bergaung dan mendapat sambutan dari publik luas seperti itu. Jadi ya memang diskusi ini juga bukan berarti berujung, saya setuju dengan Mas Rahim, bukan diskusi ini bukan berarti berujung bahwa semuanya harus tampil seperti Hatta kayak gitu, tetapi memang kita mengharapkan bahwa Indonesia dalam periode-periode tertentu melahirkan orang-orang sekaliber orang-orang perhimpunan Indonesia seperti itu. Dan mungkin yang kedua, yang konteks tentang tahun 1920-an bahwa Indonesia merdeka bukan yang memantik gagasan tentang kemerdekaan. Mungkin kalau memang dilihat secara historis ya pada waktu itu di awal di pertengahan tahun 1920-an memang gagasan tentang kemerdekaan Indonesia memang belum populer seperti itu. Jadi tidak banyak memang yang membicarakan di tanah air. Tapi memang bukan berarti bahwa Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang membicarakan itu. Di tahun 1913 misalnya Indische Party gitu, ada triumvirat Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo sama Dawes Dekker, dia udah melalui partai Indische Party dia udah memproklamirkan kemerdekaan untuk bangsa Hindia seperti itu. Jadi pemikiran tentang kemerdekaan itu udah ada di tahun 1913 dan pasca itu Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara dia nulis Als ik Nederlander was, jika saya seandainya orang Belanda, dan itu membuat pemerintah kolonial ngamuk gitu karena mereka nggak membayangkan bahwa seorang aristokrat seperti Suwardi Suryaningrat menulis pamflet subversif seperti itu gitu loh. Awalnya tuduhan diberikan kepada Cipto Mangunkusumo, tetapi begitu mereka tahu yang nulis Suwardi Suryaningrat yang berasal dari keluarga pangeran kayak gitu menulis pamflet seperti itu yang sangat satiris, yang luar biasa gitu loh. Kalau dibaca dalam refleksi postkolonial itu menarik sekali gitu. Membuat para pemimpin Indische Party itu diasingkan gitu, diexile ke Belanda seperti itu. Dan pasca itu gerakan memang benar-benar agak gerakan-gerakan yang sangat radikal yang punya konsepsi tentang kemerdekaan Indonesia memang benar-benar agak discontinuity gitu, agak terputus dan baru bangkit lagi di akhir-akhir tahun 1910-an gitu, di akhir tahun menjelang awal tahun 1920-an gitu. Dan ini menarik juga misalnya kalau melihat korelasi antara pengasingan dari Indische Party dengan mahasiswa Perhimpunan Indonesia gitu. Karena ketika diasingkan, trio Indische Party itu bukannya ketakutan, malah di Belanda itu menikmati kebebasan kayak gitu loh. Mereka diberikan panggung, terus mereka juga disambut secara meriah sebagai bak pahlawan gitu loh, sebagai tokoh pemikir penting kayak gitu. Dan juga mereka melakukan kontak dengan aktivis-aktivis dari Perhimpunan Indonesia pada waktu itu namanya masih Indische Vereniging gitu. Dan pengaruh dari Suwardi Suryaningrat itu juga berpengaruh kepada
semakin progresifnya pemikiran dari mahasiswa di Indische-Vereniging kayak gitu. Jadi ada koneksi dengan pemikiran dari Indische-Partei terhadap berubahnya orientasi dari Indische-Vereniging gitu. Meskipun memang kalau kita lihat misalnya di tahun-tahun 1920-an awal tidak banyak yang berbicara tentang gagasan tentang kemerdekaan Indonesia karena gagasan itu begitu radikal pada waktu itu kayak gitu. Penggunaan nama Indonesia saja itu baru populer di awal tahun 1920-an. Indische-Vereniging adalah organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia tahun 1922. Pada waktu itu belum terlalu populer seperti itu, dan di dunia publik luas penggunaan kata Indonesia itu sendiri juga belum populer. Maka Hatta ngomong di memoarnya ketika dia berkonferensi di Beerfield tahun 1926, nama Indonesia itu pertama kali mengudara di dalam panggung politik internasional gitu, dan itu membuat marah delegasi Belanda yang hadir pada waktu itu gitu loh, karena menganggap bahwa Indonesia tidak ada kayak gitu, Indonesia nggak eksis seperti itu. Dan melalui pemikiran dari Perhimpunan Indonesia inilah akhirnya itu juga mempunyai dampak yang signifikan gitu di dalam pergerakan nasionalis di tanah air, dan itu memberikan inspirasi untuk untuk menjadi merdeka gitu, untuk mendorong kemerdekaan. Memang tadi benar bukan Perhimpunan Indonesia satu-satunya gitu. Kalau misalnya kita lihat juga Partai Komunis Indonesia itu juga punya visi seperti itu loh, membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme Belanda, meskipun memang analisisnya berbeda ya. Kalau mereka berdasarkan analisis kelas, kalau misalnya Perhimpunan Indonesia meskipun mereka sangat fasih Marxisme, Hatta dan lain-lain itu sangat fasih Marxisme, tapi mereka lebih mendasarkan analisis berdasarkan ras, dan itu dibahas di bukunya John Ingleson. Jadi John Ingleson melakukan komparasi yang menarik seperti itu gitu loh. Jadi meskipun Perhimpunan Indonesia ini sangat fasih Marxisme, analisis kelas, tapi mereka lebih dalam sporadikan gagasannya ke massa, mereka berdasarkan analisis ras seperti itu. Jadi memang dia bukan organisasi pertama, Perhimpunan Indonesia bukan organisasi pertama, tetapi dia adalah salah satu organisasi awal yang mempopulerkan gagasan itu di awal tahun 1920-an, karena ada discontinuity itu tadi pasca pengasingan dari trio Indische-Partei tadi, dan memang bukan satu-satunya karena ada Partai Komunis Indonesia misalnya, meskipun analisisnya berbeda dan tujuannya juga berbeda, dan memang saya juga setuju kalau misalnya Indonesia Merdeka ini diterbitkan gitu loh, karena itu koleksinya adanya di Leiden. Saya bacanya di Leiden gitu, dan masih dalam bahasa Belanda, dan nggak hanya dalam bahasa Belanda, bahasa Indonesia juga, dan juga ada bahasa Perancis karena Hatta itu menulis fasih juga dalam bahasa Perancis kayak gitu. Ya mungkin itu, sorry kalau terlalu lama, ini udah melebihi jam. Ya. Oke, terima kasih Mas Wildan. Mungkin selanjutnya Mas Iskandar ada tanggapan, mungkin singkat saja. Saya sebenarnya oke, semua setuju apa yang dikatakan Mas Wildan, yang melihat ya apa yang John ungkapkan di sini. Tapi saya hanya ingin menambahkan tuh bahwa yang tadi dikatakan bahwa John ini menunjukkan bahwa kan Perhimpunan Indonesia bisa muncul kemudian berkembang beraksi itu kan ketika pemerintah Belanda menginginkan banyak mahasiswanya ke sana, dan itu menjadi tidak lagi istilahnya memiliki gigi itu sesudah 5 tahun ketika pengiriman itu stop gitu loh. Jadi saya melihatnya bahwa sebenarnya pada banyak hal munculnya nasionalisme Indonesia, munculnya seorang Hatta, munculnya Perhimpunan Indonesia, munculnya tokoh-tokoh pergerakan Indonesia itu kan tidak lepas dari sebenarnya mereka misalnya dengan politik etisnya itu ya, artinya kita sudah tahu artinya politik etis mereka. Ketika mereka membuang 3 serangkai itu justru dibuangnya ke Belanda gitu, artinya bertemu dengan mereka ketika sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari gitu oleh pemerintah kolonial. Jadi artinya bahwa gini, memang itu adalah suatu banyak hal yang menurut John adalah banyak yang tidak diprediksikan. Jadi sejarah yang tidak bisa diprediksikan, tiba-tiba saja pada awal abad 20 sesuatu itu tiba-tiba menjadi satu. Ketika gagasan-gagasan itu kemudian dalam bentuk Perhimpunan Indonesia dalam buku ini, ketika semua mereka tuh
mereka membentuk suatu sinergi ya. Sinergi bertemu dalam konteks belajar di Belanda, memiliki link dengan, kalau kita lihat misalnya dengan SDAP gitu, atau dengan kelompok-kelompok Belanda yang lain gitu, artinya yang bukan kolonial, juga dengan link dengan internasional yang lain. Jadi bahwa pada banyak hal ini yang saya bilang tadi, konteks kolonial itu penting sekali kita lihat gitu. Bahwa konteks kolonial itu hanya bisa terjadi ketika pihak kolonialisme itu melancarkan kebijakan-kebijakannya yang kemudian ini merupakan hasil yang tidak mereka perkirakan gitu. Jadi itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iskandar. Mungkin terakhir Mas Amos, apakah ada tanggapan singkat? Mungkin sudah cukup, Mas Revan. Oke, terima kasih Mas Amos. Terkait permintaan terakhir tadi dari Mas Rahim untuk menerbitkan karangan-karangan yang diterbitkan di Indonesia Merdeka tahun 20-an, apakah bisa ditanggapi oleh Mas Diji Rizal sebelum kita tutup diskusi pada sore hari ini? Ya, terima kasih Mas Revan, Mas Iskandar, Mas Wildan, dan Mas Amos sudah menjadi pembahas buku Kobam. Mas Iskandar menjadi editornya ini, membaca seluruh naskah yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Soal wah, itu permintaan berat ya sebenarnya, yang susah untuk dilakukan ya menurut saya. Mas Wildan tadi udah cerita, kalau akses mungkin kita bisa mudah mengakses naskah tersebut, tapi persoalannya adalah bagaimana mengalihbahasakan. Kami pernah mengerjakan pekerjaan mengalihbahasakan teks dalam lebih dari 2 bahasa, itu persoalan besar gitu, apalagi ada yang berbahasa Prancis. Jadi saya pikir mungkin usulan ini usulan yang baik, tapi kita mesti pikir berkali-kali ya untuk melakukan itu, walaupun itu dokumen yang sangat penting, karena menurut saya nggak mungkin kita bicara tentang pergerakan nasional dan identitas keindonesiaan itu secara politik begitu ya, lahir dan dimulai terus ditransmisikan kalau kita nggak baca teks-teks dari Perhimpunan Indonesia. Bahkan Pak Sartono sendiri kan bilang teks itu teks yang melatar belakangi Manifesto Politik tahun 1925 itu teks-teks yang sangat penting begitu ya, yang bahkan dinilai lebih penting dari peristiwa Kongres Pemuda kalau kata Pak Sartono. So, jadi menurut saya itu tawaran yang sangat baik, tapi kita berdoa aja lah Kobam dapat rezeki yang bagus. Terima kasih. Terima kasih Bang Jiji, sebuah permintaan yang berat mungkin ya, tapi tadi memang cukup penting karangan-karangan tahun 20-an itu supaya kita bisa mengambil pelajaran dan mungkin juga komparasinya dengan kondisi saat ini. Dan dengan demikian telah tiba kita pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iskandar, Mas Wildan, Mas Amos, dan Bang Jiji Rizal yang telah hadir membersamai diskusi pada sore hari ini. Kalau boleh menyimpulkan, satu pelajaran penting yang saya dapatkan pada diskusi tadi adalah bahwa pentingnya pendidikan itu kalau kita kontekstualisasikan pada kondisi hari ini, bukan saja untuk menciptakan tenaga kerja atau untuk mencari asistensi diri sendiri atau untuk berdiam diri dalam menara gading, tapi bagaimana kita mengimplementasikan dan mengartikulasikan gagasan-gagasan yang kita dapatkan dari kampus atau dari pendidikan untuk kepentingan bangsa ataupun juga masyarakat, bukan kepada korporasi misalnya. Dan seperti halnya yang dilakukan oleh para pendahulu kita di tahun 20-an, khususnya para mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda dan berhimpun dalam Perhimpunan Indonesia. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan para hadirin yang sudah hadir dalam diskusi pada sore hari ini. Sampai jumpa pada Malam Buku edisi berikutnya dan diskusi Social Movement Institute, Komunitas Bambu, dan Not Cafe pada edisi berikutnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iskandar, Mas Wildan.